fasilitator dari, pelatihan konseling menyusui, Sentra Laktasi Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, di webinar kita kali ini. Ini webinar sesi parenting pagi ini adalah sesi yang ketiga. Baik. Kita sambil melihat ada video ya dari, Save the Children tentang child safeguarding. Kita sambil menunggu peserta yang lain yang hadir. Mangga silahkan boleh absen di chat Bapak Ibu yang sudah hadir. Ada Ibu Widiningrum dari sudah cukup banyak ya peserta yang hadir. Silahkan sambil terus melanjutkan absennya. Anak merupakan bagian dari diri kita yang memiliki kehidupannya masa kini dan mewakili gambaran masa depan kita. Penting bagi kita untuk selalu melindungi anak agar dapat tumbuh kembang secara sehat dan terbebas dari segala hal yang bisa menyakiti mereka. Sebagai lembaga yang memiliki agenda utama mempromosikan hak-hak anak, memberikan bantuan dan menyediakan dukungan serta melindungi anak-anak, Save the Children mengeluarkan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk memastikan organisasi Save the Children beserta seluruh rekanan dan organisasi yang bekerja sama dengannya selalu memperhatikan hak-hak dan melindungi anak dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kebijakan yang dinamakan Child Safeguarding Policy ini berisi panduan, prosedur, serta praktek yang ingin dijalankan oleh Save the Children beserta segenap staf, karyawan, rekanan kerja, dan rekanan organisasinya untuk memastikan bahwa keselamatan anak selalu terjaga dan tindakan kekerasan pada anak dalam bentuk apapun tak akan ditolerir. Yang dimaksud dengan kekerasan pada anak adalah tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu atau institusi yang secara langsung atau tidak bisa menyakiti anak atau merusak prospek perkembangan anak yang sehat dan aman. Ada 5 jenis kekerasan pada anak, yaitu kekerasan fisik yang bisa menyakiti dan mencederai secara fisik, kekerasan emosional yang bisa berupa kelalaian dalam menyediakan lingkungan yang suportif, kekerasan seksual termasuk melibatkan anak dalam aktivitas seksual, penelantaran yang berupa minimnya perhatian terhadap masalah anak, serta eksploitasi yang berupa perdagangan anak, buruh anak, penyelundupan narkoba, tentara anak, dan lain-lain. Child Safeguarding Policy merupakan metode untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dengan Save the Children sadar dengan dan bisa ikut merespon isu-isu kekerasan pada anak. Metode ini juga berusaha memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dengan Save the Children tidak akan menyalahgunakan mandat dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka selaku bagian dari keluarga Save the Children dan melakukan apa yang mereka bisa untuk mencegah, melaporkan, dan merespon isu-isu kekerasan pada anak melalui prosedur yang tepat. Mereka diharapkan juga bisa selalu waspada dan memperhatikan lingkungan sekitar mereka untuk mengidentifikasi indikasi terjadinya kekerasan pada anak untuk kemudian melaporkannya ke pihak-pihak yang berwenang. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan apabila Anda menemukan indikasi terjadinya kekerasan pada anak. Bertindak cepat mencari pertolongan. Selalu mendukung dan memperlakukan anak dengan hormat, terutama di saat mereka mengalami kesulitan. Apabila memungkinkan, selalu pastikan anak dalam keadaan aman. Segera hubungi pihak yang berwenang. Jaga agar semua informasi hanya beredar di antara Anda dan pihak yang berwenang. Lalu ada juga beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan, yaitu panik. Ini akan berpengaruh pada anak dan malah bisa membuat mereka menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Berusaha menyelidiki indikasi tindak kekerasan. Itu adalah tugas pihak yang berwenang seperti dinas sosial atau kepolisian, bukan Anda. Terlalu memaksa anak untuk menceritakan kejadian apabila mereka merasa ragu. Berjanji untuk menyimpan rahasia.
membicarakan kejadian dengan orang lain yang sebenarnya tidak perlu tahu. Tidak melaporkan indikasi kekerasan pada anak pada pihak yang berwenang. Komitmen Save the Children terhadap hak-hak anak berarti kita juga memiliki komitmen untuk melindungi anak-anak, terutama yang berhubungan dengan organisasi kami. Fokus dari Child Safeguarding Policy adalah membuat organisasi dan semua kegiatan kami aman untuk anak-anak. Melindungi anak serta menjadikan lingkungan sekitar sebagai tempat yang aman bagi anak adalah kewajiban setiap orang, dan melalui Child Safeguarding Policy, Save the Children mencoba memastikan itu semua demi masa depan anak yang lebih baik. Baik, terima kasih. Kita sudah sama-sama menyimak video tadi. Alhamdulillah sudah semakin banyak nih yang bergabung di webinar kita kali ini. Oke, kita mulai saja ya, karena sudah pukul 9. Sebelumnya saya akan coba perkenalkan diri lagi. Nama saya Lintang Dwi Febridiani. Saya adalah fasilitator dari pelatihan konseling menyusui Sentra Laktasi Indonesia. Dan pagi ini kita akan bersama-sama untuk menyimak webinar sesi parenting yang merupakan kerjasama dari Dinkes Kota Bandung, Sentra Laktasi Indonesia atau SLASI, dan Save the Children. Dan ini semua adalah rangkaian dari Hari Kesehatan Nasional, yaitu tanggal 12 November 2020. Oke, tadi saya lihat di chat room ini sudah cukup banyak yang absen ya. Ada yang dari Aceh, kemudian Tanjung Sari, Bogor. Banyak sekali. Dari mana-mana ya. Alhamdulillah meskipun pandemi kita masih tetap bisa belajar, dan mungkin ini berkahnya. Salah satu berkahnya kita bisa menyimak ilmu di mana saja, di tempat kita ya. Oke, kita mulai saja. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, nanti akan ada form absen yang akan diberikan. Mohon bantuannya untuk bisa mengisi lembar presensi. Nanti ada linknya ya, disampaikan di kolom chat. Oke, kita akan buka sesi webinar parenting ini yang berjudul Tumbuh Kembang Bayi Tetap Oke dengan MPASI Kreasi Keluarga, dengan narasumber Insinyur Ine Indrati Sigit, MPS, fasilitator pelatihan konseling PMBA Kemenkes RI. Oke, kita mulai aja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita akan lanjut lagi dengan pemutaran video. Nanti dari ISTC akan memutar video lagi nih. Silakan. Mari kita simak sama-sama. Tahun 2020 menjadi tahun yang mengubah cara hidup kita. Pandemi COVID-19 melanda bumi pertiwi. Sejak bulan Maret, jumlah kasus semakin meningkat di 34 provinsi Indonesia. Virus ini dapat menyerang semua kelompok usia, dari bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Kita harus mengubah kebiasaan hidup, cara berinteraksi, cara kerja, untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Saat ini, kita harus membiasakan dengan protokol kesehatan yang menjadi kebiasaan baru kita dalam beraktivitas, untuk melindungi diri kita, keluarga, dan masyarakat dari bahaya virus COVID-19 ini. Yuk kita simak apa saja kebiasaan baru yang harus dilakukan. Selain menjaga kesehatan dan kebersihan, cara tepat untuk melindungi diri dari penularan adalah tetap berada di rumah atau mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak berkerumun. Bawalah selalu tas siaga COVID ketika beraktivitas di luar rumah, yang berisi masker cadangan, hand sanitizer pengganti sabun, baju ganti, peralatan makan minum pribadi, dan perlengkapan ibadah. Pastikan kondisi badanmu fit, bekerjalah dari rumah saja jika kurang fit. Dengan demikian, kita melindungi diri dan rekan kerja di kantor. Mulailah adaptasi dengan kebiasaan baru dalam aktivitas sehari-hari.
Biasakan sering mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Prioritaskan kendaraan pribadi jika bepergian. Gunakan ekstra perlindungan seperti helm pelindung kepala dan muka apabila berkendara dengan motor. Namun, ketika harus ke kantor dengan kendaraan umum, perhatikan aturan yang ditetapkan. Upayakan membayar dengan uang non-tunai, berdiri atau duduk di tempat yang ditandai, selalu kenakan masker, jaga jarak minimal 2 meter, tidak mengobrol, dan hindari menyentuh benda di sekitar. Setelah sampai tujuan, cuci tangan dengan sabun, lakukan 6 langkah selama 20 detik, atau dengan hand sanitizer. Ingat, untuk selalu mencuci tangan sesering mungkin. Ikuti juga pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk lingkungan kantor. Sapa rekan kerja tanpa harus bersentuhan, dengan salam tangkup tangan atau lambaikan tangan. Tetap jaga kebersihan di meja pribadi dan sekitar dengan desinfektan atau tisu basah. Ketika rapat, gunakan fasilitas secara daring agar meminimalisir pertemuan skala besar. Jika diharuskan tatap muka, pilih ruangan terbuka atau bersirkulasi udara baik. Jika rapat di ruangan tertutup, batas maksimal hanya 2 jam. Jangan berkerumun di lingkungan kantor untuk mencegah penularan virus. Ingatkan secara santun saat bertemu rekan kerja yang tidak memakai masker atau tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Apabila terpaksa mengikuti kegiatan kerja di luar kantor, cek kembali apakah dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, seperti pembatasan peserta, pemilihan lokasi pertemuan, dan pengaturan jarak aman. Jika tidak sesuai dengan protokol kesehatan COVID, jangan ragu untuk sampaikan kepada panitia dan Anda hanya mengikuti secara daring. Apabila waktunya pulang, tetap ikuti prosedur hingga tiba di rumah. Hindari berinteraksi langsung atau bersentuhan dengan anggota keluarga. Buang perlengkapan sekali pakai seperti masker di tempat sampah. Jika untuk pemakaian berulang, cuci bersih, keringkan, dan simpan di tempat yang bersih dan mudah diambil. Segera mandi agar Anda dan keluarga terlindungi. Jangan segan hubungi pusat layanan kesehatan, baik melalui telepon atau daring ke Satgas COVID-19 di lingkungan terdekatmu, bila mana kamu menunjukkan gejala COVID. Tetap semangat untuk melaksanakan protokol kesehatan agar saling menjaga dan melindungi masyarakat, keluarga, dan anak-anak yang kita dampingi. Aku sehat untuk melindungimu, dan kamu sehat untuk melindungiku. Ayo, disiplin melakukan kebiasaan baru, dimulai dari diri sendiri. Baik, itu tadi kita sudah menyimak bersama tentang protokol kesehatan. Nah, ini penting banget ya untuk terus melakukan protokol kesehatan dan menjaga kita tetap sehat. Oke, Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita sambil lihat di sini ada tata tertib selama Zoom meeting, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah tolong gunakan username dengan nama asli dan asal institusi. Jadi silahkan untuk merename buat yang belum. Tetap berpakaian sopan dan rapi, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui link yang nanti di akhir acara akan disampaikan di kolom komentar. Nah, perlu kami pastikan juga untuk para peserta yang hadir di sini untuk mengkondisikan audio yang tersambung dalam keadaan mute. Nah, oh ya, nanti juga Bapak Ibu yang hadir di sini boleh bertanya, tentu dengan kalimat yang ramah dan sopan, dan tidak memberikan komentar negatif kepada narasumber. Nanti di akhir kita akan memberikan 5 hadiah untuk pertanyaan terbaik. Oke. Dan pastikan laptop dan HP dalam kondisi baik, kemudian diharapkan Pak Ibu bisa mengikuti acara ini hingga akhir, sehingga bisa mendapatkan pembelajarannya. Dan
Yang tidak boleh dilakukan untuk Bapak Ibu yang masih menggunakan username dengan nama device, mohon untuk diganti. Dan hati-hati nanti ketika menuliskan daftar hadir, jangan sampai salah nama ya. Dan untuk tidak melakukan unmute sebelum nanti dipersilakan oleh moderator atau host. Dan mohon untuk tidak melakukan kegiatan lain, terlebih kegiatan yang berbahaya, misalnya sambil berkendara, di luar rumah, dan sebagainya. Dan mohon untuk tidak meninggalkan room meeting tanpa izin, kecuali terkendala jaringan. Dan mohon juga untuk tidak mengikuti dan berhenti di tengah jalan. Nah, itu adalah tata tertib selama di Zoom meeting. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya sehingga sama-sama nyaman mengikuti kegiatan ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya mau mengenalkan dulu nih. Kalau Bapak Ibu lihat di layar, di situ ada dua juru bicara, juru bahasa isyarat. Di situ ada Kak Mada dan Kak Yanda. Halo Kak Mada. Saat ini ada Kak Yanda yang sedang membantu teman-teman disabilitas untuk bisa ikut juga mengikuti kegiatan ini dengan baik. Oke, baik. Kita akan mulai aja ya sekarang. Kita akan berkenalan nih dengan narasumbernya, Insinyur Ine Indrati Sigit, MPS. Bu Ine, akrab panggilannya. Nah, Bu Ine ini sudah cukup malang melintang pengalamannya di bidang pemantauan pertumbuhan anak dan untuk gizi keluarga. Beliau menyelesaikan S1 dari Institut Pertanian Bogor, dari Fakultas Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Kemudian melanjutkan S2-nya di UPLB, Philippines, mengambil konsentrasi Food and Nutrition Planning. Jadi memang sudah fokus di bidang ini. Beliau saat ini adalah fasilitator nasional pemantauan pertumbuhan anak bagi petugas kesehatan di Puskesmas. Dari mulai tahun 2010 sampai saat ini. Berarti sudah kurang lebih 10 tahun bergelut di bidang ini ya. Beliau juga adalah fasilitator pelatihan konseling menyusui SELASI dari tahun 2017, juga pelatihan konseling PMBA dari tahun 2017 sampai sekarang. Selain itu, beliau juga fasilitator nasional pada TOT Pelayanan Kesehatan Balita dan Prasekolah di Puskesmas dari tahun 2016 juga. Dan saat ini masih menjadi anggota dari tim konselor laktasi di ruang ASI Kemenkes dan surveyor akreditasi FKTP Kemenkes RI. Oke, baik kita lanjutkan. Untuk Bapak Ibu, jadi nanti webinar ini akan dibagi jadi 2 sesi. Yang pertama adalah presentasi dari narasumber Ibu Ine kurang lebih 45 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan menuliskan pertanyaannya di chat box dan nanti akan kami pilih 5 pertanyaan yang terbaik. Nah, akan ada hadiah menarik nih dari YSTC. Oke, sepertinya bisa kita langsung mulai. Kita juga sudah, Bu Ine juga sudah hadir di antara kita ya. Silahkan Bu Ine bisa menyapa. Halo Bu Ine, apa kabar? Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi pagi Bu Ine. Gimana Bu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Mohon info apakah suara saya cukup jelas? Teman-teman bisa dengar? Jelas Bu. Oh, cukup jelas, terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, Ibu Lintang. Ini saya lihat juga dari rekan-rekan Selasi ada Bu Esti ya. Iya. Bu Esti nih, senior saya ini. Apa kabar Bu Esti? Oh iya Bu Kangen Esti. saya, kangen gojekannya. Ya, banyak rekan-rekan dan ini sebagian juga ada yang dari luar Jawa ya. Waduh, luar Banyak, biasa ya. Ya. Ada dari Lombok, Mataram itu tadi, terus ada dari Aceh Bu. Alhamdulillah ya. Saya kangen Simelu kalau ingat Aceh. Ya. Baiklah rekan-rekan sekalian, sesungguhnya di sini mungkin lebih banyak karena topiknya MPASI ya Bu Lintang, mungkin lebih banyak kita nanti ke diskusi karena saya pikir kalau MPASI ini semua orang sudah pernah atau punya pengalaman pribadi ya, jadi
kalau apa yang saya sampaikan, yang kami sampaikan, ya, bekerja sama dengan Save the Children itu mungkin hanya sebagai patokan atau standar idealnya ya. Tapi nanti mungkin kita bisa diskusikan kira-kira apa permasalahan di lapangan yang bisa kita bahas bersama seperti itu. Izin share screen-nya dari saya ya. Oh, belum bisa tadi ya dari hostnya, silakan. Mungkin bisa dari host. Sambil menunggu. Sebentar, saya buat jadi co-host ya, Ibu Lintang. Oke. Sudah? Silakan, Ibu. Izin share. PowerPoint. Slideshow. Bukan. Nah, sudah terlihat, Bu. Maaf ya. Ya, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, saya infokan lagi bahwa webinar ini adalah kerjasama dari Dinkes Kota Bandung, Kelasi, Sentra Laktasi Indonesia, dan Save the Children dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional. Dan topik kita kali ini adalah tentang MPASI tetap oke dari kreasi keluarga. Baik. Oke, Bu Yina sudah siap? Ya, terima kasih Bu Lintang. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan yang tercinta ya, banyak dari teman-teman puskesmas juga saya lihat ya. Jadi setiap kali saya dengan teman-teman Selasi begitu bertemu dengan teman-teman di kabupaten, berkesempatan diskusi dengan teman-teman provinsi, ada hal yang seringkali terjadi pada saat pembukaan pertemuan atau misalnya pelatihan ya. Biasanya kepala dinas atau yang mengampu atau yang membuka acara itu selalu mengatakan begini, saya ini kok bingung urusan ngasih makan aja ada pelatihannya, lama lagi ya 5 atau 6 hari gitu ya. Sebenarnya apa sih yang istimewa gitu memberi makan kepada anak saja kok perlu dilatih seperti itu. Dan itu kami biasanya hanya tertawa-tawa saja gitu ya, peserta juga iya Bu, masa sampai 5-6 hari seperti itu ya awalnya gitu. Tapi kemudian dengan diskusi dari hari ke hari dalam momen itu, akhirnya mereka menyadari, oh berarti memang tidak sesederhana itu, artinya banyak hal menarik yang bisa kita angkat ya, yang bisa kita aplikasikan. Bahkan di keluarga saya sendiri ya Bu ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pemberian MPASI tentunya terkait dengan 2 sesi sebelumnya ya. Jadi yang sesi pertama bagaimana kita memulai 1000 hari pertama kehidupan itu tentu saja kita memulainya dari kesehatan dan gizi ibu hamil ya. Kemudian minggu yang lalu kita berkesempatan ya, berbahagia sekali kita semua sebagian dari kita mendengar bagaimana Ibu Begawan ASI kita ya, Ibu Dr. Utami Rusli itu membahas mengenai ASI khususnya di masa pandemi juga ya, banyak sekali respon bahkan banyak yang tidak sempat terjawab oleh beliau ya karena keterbatasan waktu. Dan sekarang adalah rangkaiannya setelah ASI eksklusif kita akan berdiskusi bersama mengenai bagaimana pemberian MPASI ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat mengapa isu ini sampai ditangani oleh berbagai lembaga dan kementerian ya, karena kalau kita kembali melihat pada tahun 2010 ya, Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu mengatakan bahwa pada usia 6 sampai dengan 18 bulan ya, bayi dan anak. Jadi kalau pengertian bayi itu biasanya kita pakai yang berusia di bawah 12 bulan ya. Jadi sampai dengan 11 bulan 29 hari. Setelah itu kita katakan sebagai anak. Nah, menurut WHO pada 2010, 6 sampai dengan 18 bulan itu ternyata insiden kurang gizinya itu meningkat dengan tajam. Ya. Bagaimana hanya dengan di Indonesia?
Nah, kalau di Indonesia ini mungkin ya, yang sebagian teman-teman sudah juga pernah mendengar dari hasil Riskesdas, memang cukup miris. Ya, jadi gambarannya adalah dari 10 anak itu ada 1 ya tergolong kurus dan sangat kurus. Ya, jadi dari 100 anak itu 10 kan berarti ya. Kemudian yang lebih miris lagi, yang sekarang menjadi PR kita bersama, itu adalah hampir 4 ya, hampir 4 di antara 10 anak itu menderita stunting ya. Artinya dia mempunyai panjang badan kalau untuk bayi dan atau tinggi badan kalau untuk di atas usia itu yang tidak sesuai dengan standar pada umurnya ya. Jadi hampir 4. Bahkan kami kalau kebetulan ke beberapa provinsi itu pernah menemukan pada suatu pelatihan pemantauan pertumbuhan itu hampir 6 dari 10 anak itu menderita stunting ya. Yang ironisnya mereka juga sebetulnya tidak kekurangan makan sebetulnya ya, masih bisa diupayakan makanan keluarga di situ. Kemudian yang lain 8 di antara 100 balita itu mohon maaf, 22,7 itu ada bayi yang lahir dengan panjang kurang dari 48 cm dan dari 100 bayi yang lahir di kita itu 6 tergolong berat badan lahir rendah ya. Bagaimana dengan ibunya? Dari 100 ibu hamil di kita itu ada 17 ibu hamil yang menderita kurang energi kronis ya. Padahal dari sesi pertama rangkaian kita ya dalam webinar ini kita banyak membahas bahwa kualitas sumber daya manusia atau bayi itu dimulai dari ketika ibunya hamil ya. Bahkan sebenarnya kalau diruntut ketika usia subur, masa usia subur ya. Kemudian hampir 50 di antara 1.000 bumil juga menderita anemia. Nah, kemudian langsung berkaitan dengan MPASI, topik kita pada diskusi pada hari ini. Berdasarkan data survei diet total pada tahun 2014, ya 80% bumil dengan asupan energi yang kurang dari 100% AKG. Jadi ada 80 dari 100 ibu hamil yang kita miliki itu dia mengkonsumsi energi kurang dari yang sesungguhnya dia butuhkan gitu ya, yang harusnya tercukupi. Kemudian ada lagi data ya 25% ibu hamil itu konsumsi proteinnya kurang dari kecukupan proteinnya yang baik yang atau memenuhi standar. Nah, ya. Kemudian langsung berkaitan dengan MPASI ini ya, rekomendasi tidak memenuhi rekomendasi standar emas PMBA. Jadi pemberian MPASI-nya terlalu dini. Bu, Ya, ini itu salah satu. Ya, halo. Sambil Oh, digeser, suaranya kecil ya? Slide-nya boleh sambil digeser. Oh, boleh ya. Oke. Ini kebetulan masih prolog ya. Oh, belum Kemudian, ya. Oh iya. Ya, baik. Kemudian 46%, 6 sampai 23 bulan itu tidak mengkonsumsi makanan beragam. Jadi separuh dari baduta kita, anak yang berusia di bawah 2 tahun itu separuhnya itu tidak mengkonsumsi makanan secara beragam. Nah, jadi mengapa perlu MPASI ya? Nah, itu tadi sekedar prolog ya data, dan ini mengapa kita perlu seiring dengan tumbuh kembang bayi dan anak, jumlah gizi yang dibutuhkan memang meningkat. Tidak heran data WHO tadi mengatakan bahwasanya pada usia 6 sampai 18 bulan itu terjadi peningkatan jumlah balita yang menderita kurang gizi ya. Kemudian saat bayi berusia 6 bulan, ASI itu sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan gizinya ya. Mohon untuk tidak keliru bahwa ASI sudah tidak penting, tidak, tetap ya kita teruskan bahkan sampai 2 tahun lebih, tapi ternyata tidak mencukupi kebutuhan gizinya ya seiring dengan usia dan tumbuh kembangnya si bayi tersebut, sehingga perlu diberikan makanan lain selain ASI agar tidak terjadi stunting ya. Nah, berarti MPASI ini adalah makanan lain yang diberikan sebagai pendamping ASI kepada bayi yang ya bayi dan anak berusia 6 sampai dengan 24 bulan ya. Nah, di sini ada mungkin kalau teman-teman yang dari Puskesmas sudah biasa melihat ini ya, punya sebuah rangkaian atau
diagram yang menunjukkan bahwasanya memang kebutuhan energi menurut umur ya dibandingkan dengan jumlah ASI yang diberikan, ternyata memang apa yang diberikan oleh ASI itu sudah makin berkurang ya persen kecukupannya terhadap kebutuhan energi anak. Semakin tinggi umur anak itu semakin berkurang dari ASI. Oleh karena itu dipenuhilah dengan apa yang tadi kita bahas sebagai MPASI ya. Apalagi kita mempunyai goals untuk mencegah stunting. Itu tadi dari sisi untuk kecukupan energinya. Bagaimana halnya dengan zat besinya? Nah, ini adalah kebutuhan zat besi yang dibutuhkan dan zat besi yang diberikan oleh ASI ya. Ternyata kalau kita lihat ya sejak lahir pun ya, di sini kita harus sudah ingat bahwa pada saat nanti 6 bulan itu betul-betul kita harus atau ibu yang mempunyai bayi umur 6 bulan itu harus sudah benar-benar mengingat bahwasanya ketika 6 bulan udah habis ya stok zat besi yang dibawa sejak lahirnya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian makin lama akan makin kurang sekali dan itu harus yang berwarna kuning itu harus berarti tercukupi dari MPASI-nya. Oleh karena itu era yang baru untuk kita membahas MPASI itu tidak hanya protein tetapi juga zat besi ya yang kita perhatikan. Ada satu lagi ya yang menunjukkan bahwa kita perlu memang memperhatikan MPASI dikarenakan ada alasan lain yaitu kebutuhan vitamin A. Ya, dan jumlah yang diberikan oleh ASI itu ternyata semakin berkurang ya kecukupannya. Oleh karena itu harus dipenuhi yang berwarna kuning ini dari MPASI. Jadi intinya adalah dengan meningkatnya umur anak ya maka kecukupan gizinya itu harus dipenuhi selain dari ASI dari MPASI ya. Kesimpulan dari 3 grafik tadi ya. Nah, kemudian ini WHO mengisyaratkan pemberian MPASI itu ada 4 ya. Ya, ada 4. Ya, ada 4 yaitu tepat waktu, kemudian adekuat atau pemberian adekuat, kemudian pemberian dengan benar dan aman. Nah, kemudian untuk tepat waktu ini nanti mungkin menarik kita waktu di akhir sesi ya pada saat Q&A itu biasanya kami kalau di ruang konseling Kemenkes banyak sekali yang menanyakan mengenai apa betul sih Bu harus betul-betul 180 hari MPASI itu diberikan ya. Banyak sekali permasalahan mengenai ketepatan waktu pemberiannya ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian adekuat itu memenuhi kecukupan. Tadi kita sudah membahas ya, tadi dengan kaitan 3 diagram tadi. Kemudian aman. Nah, ini menarik sekali karena selama ini kita hanya membahasnya, oh udah memenuhi kok Bu, tapi kena apa ya? Misalnya anak kok belum juga sesuai tumbuh kembangnya gitu ya. Kurva pertumbuhannya kenapa? Ternyata setelah ngobrol-ngobrol gitu ya di ruang konseling, seringkali terabaikan masalah keamanan ini. Sedikit kita bahas juga. Dan pemberian dengan benar. Pemberian dengan benar ini ada hal yang terbaru mungkin di zaman apalagi saya dulu ya kalau masih di Pusyandu, Puskesmas seperti itu, kita belum mengenal konsep responsive feeding ya. Nah, sekarang kita banyak sekali mengangkat isu mengenai pemberian dengan benar yang antara lain adalah responsive feeding. Oke. Nah, kemudian ini bisa dilanjutkan. Sekarang kita akan mencoba membahas satu-satu ya. Apa yang dimaksud dengan tepat waktu? Nah, kaitannya karena ini nanti teman-teman kan akan sebagian dari puskesmas nanti akan bertemu dengan ibu-ibu yang pada umumnya juga mengeluhkan mengenai pemberian MPASI yang udah enggak sabar biasanya ya. Soalnya ASI saya sedikit dan sebagainya. Kemudian anaknya kalau lihat saya makan sudah mau dan sebagainya ya. Jadi apa sih yang harus kita sampaikan kepada ibu-ibu kalau memberikan terlalu dini MPASI ya. Jadi nanti fungsinya itu akan menjadikan menggantikan ASI. Padahal kita tahu ASI itu harus tercukupi terlebih dahulu pada 6 bulan pertama itu ya harus full ya. Makanya dikatakan istilah dengan ASI eksklusif kan. Seperti itu. Kemudian asupan zat gizinya rendah, apalagi dikaitkan dengan hasil survei tadi ya bahwa hanya
50% saja, sebagian anak saja yang mendapatkan makanan yang beragam ya. Tentu saja berkaitan dengan kecukupan zat gizinya. Kemudian akan berisiko juga meningkatkan risiko penyakit infeksi seperti diare. Kemudian kurang faktor perlindungan, ya, makanannya juga tidak bersih, ya, akan berisiko, dan bayi belum bisa mencerna makanan dengan baik. Nah, ada juga beberapa, tapi tidak sesering kasus yang itu kalau di kami, tapi mungkin kalau di lapangan yang ini pun cukup banyak ya teman-teman puskesmas, nanti kita bisa diskusi. Justru yang ibu-ibu atau pengasuh atau keluarga, ya karena ini kepedulian keluarga ya topik kita pada hari ini, itu justru terlambat memberikan MPASI. Apa akibatnya? Kita bisa sampaikan di ruang konseling atau pada saat kita bertemu, mereka ngobrol dengan mereka bahwa kebutuhan makan anak sudah tidak terpenuhi, akibatnya akan mempengaruhi tumbuh kembang anak ya. Kemudian anak mengalami kekurangan energi dan gizi dan anak justru akan nantinya menolak MPASI karena sudah terlalu enak ya hanya dengan menyusu saja kepada ibunya. Nah, kemudian ini pada saat kita membahas adekuat atau kecukupan, ya, ini populer sekali. Itu adalah 7 hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam pembuatan MPASI. Ya, yang pertama itu adalah umur bayi dan anak. Ya, kemudian jumlah, frekuensi, tekstur. Tekstur itu kekentalan, kemudian variasi atau ragam bahan makanan, responsif nanti akan kita bahas dan masalah kebersihannya ya. Kemudian biasanya kalau di lapangan di teman-teman puskesmas untuk memudahkan saja ya, itu bisa kita singkat dengan UFRE Jutek Fares bersih ya. Usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, kemudian responsif, feeding atau kepekaan kita untuk melihat tanda-tanda bayi itu anak lapar, dan kemudian kebersihannya. Oke. Nah ini yang selalu mungkin dari dulu ya sejak kami juga mengetahui pertama atau di bangku kuliah kita biasa dengan istilah ini ya. Jadi pada usia berapa makanan lumat itu diberikan ya itu pada usia baru pertama dia memperoleh makanan pendamping ASI ya. Kemudian bertambah ya keras atau teksturnya ya, kekasaran tekstur atau kekentalannya itu menjadi makanan lembik pada usia 9 sampai 11 dan kemudian dia mulai diperkenalkan makanan keluarga itu pada usia ketika dia genap berusia setahun. Nah, ini MPASI bagi bayi usia 6 bulan ya. Mungkin kalau bagi rekan-rekan puskesmas sudah tahu, tetapi bagi ibu-ibu milenial biasanya ini kalau di ruang konseling atau kami menerima WA itu sering menjadi pertanyaan sebetulnya seberapa banyak kalau pertama kali ya. Ada yang menganggap pertama kali kenapa tidak kalau misalnya dia mau makan banyak Bu gitu ya. Ya, kira-kira kalau menurut Ibu dan Bapak, apakah itu bijaksana sementara kita masih juga mementingkan untuk bayi itu adalah dia memperoleh ASI yang mencukupi ya. Ya, karena ada banyak di situ sudah diterangkan oleh Bu Tami pada pertemuan sebelumnya. Jadi biasanya kita rekomendasikannya berikan dulu 2 sampai 3 kali makan dimulai dari 2 sampai 3 sendok makan penuh ya. Dicoba. Kemudian dimulai dengan pengenalan rasa dan secara perlahan meningkatkan jumlahnya. Nah, ini seringkali di dalam pembahasan itu adalah kita dulu sempat mengenal WHO itu Badan Kesehatan Dunia memperkenalkannya dengan pada hari pertama itu cukup 1 macam bahan makanan saja. Nah, untuk diingat saat ini tidak, jadi kita sudah mulai mengenalkan variasi bahan makanan itu sejak pertama kali MPASI dikenalkan ya, diberikan kepada si bayi. Kemudian yang hal penting lagi adalah tekstur bubur kental. Mengapa? Karena kalau encer dia tidak akan memberikan energi yang banyak ya. Jadi energinya itu sedikit kalau encer. Maka ada lambang di situ yang tanda silang ya merah itu berarti jangan atau sebaiknya kita sarankan kepada mereka untuk tidak memberikan bubur encer ya. Nah, ini adalah hasil foto kami ketika kami praktek di kelas. Jadi sebetulnya hanya seperti ini saja untuk hari pertama pemberian MPASI. Untuk 1 kali pemberian makan ya. Seperti itu fotonya. Nah, kemudian bagaimana halnya dengan usia 6 sampai 8 bulan. Nah, selain ASI, jadi selalu ada kalimat
ada kalimat selain ASI, kita berikan 2 sampai 3 kali makan ya. Dan mulai juga setelah hari-hari pertama, biasanya minggu kedua itu kita mulai juga memperkenalkan 1 sampai 2 kali makanan selingan ya. Untuk porsinya atau jumlah setiap pemberian adalah 2 sampai 3 sendok makan penuh, tetapi kita tingkatkan secara perlahan-lahan sampai setengah mangkuk, ukuran 250 ml. Tekstur buburnya sama, kental ya. Atau bisa juga ya diambil dari makanan keluarga yang sudah ada di rumah ya, seperti itu. Nah, kemudian MPASI bagaimana untuk yang berusia 9 sampai 11 bulan. Selain ASI, kita memberikan 3 sampai 4 kali dan 1 sampai 2 kali makanan selingan ya. Nah, porsinya bagaimana? Setengah sampai 3/4 mangkuk berukuran 250 ml. Tekstur makanan keluarganya ya dicacah ya, atau makanan yang diiris-iris. Nah, pada usia ini ya, kita mengenalkan juga salah satu topik bahasan responsive feeding itu adalah mengenalkan anak untuk memegang makanan yang bisa dia pegang ya. Jadi dia proses belajar ya, responsive feeding itu termasuk juga proses belajar bagaimana dia mengenali makanan yang akan dia masukkan ke mulut itu dari tangannya sendiri ya, seperti itu. Kemudian untuk usia 12 sampai 23 bulan, selain ASI kita berikan 3 sampai 4 kali makanan ditambah dengan 1 sampai 2 kali makanan selingan ya. Nah, porsinya tentu saja semakin tua anak bertambah usianya, porsi bertambah ya, pemberiannya 3/4 sampai 1 mangkuk berukuran 250 ml. Sedangkan teksturnya atau kekentalannya adalah makanan keluarga, tapi yang kita iris-iris tentu saja sebagaimana contoh di gambar foto itu ya. Jadi tidak bisa juga memberikan sebagaimana kita misalnya memberikan kepada anak yang sudah atau kakaknya yang SD, tidak ya, tetap kita iris-iris ya. Nah, MPASI bagi bayi dan anak yang tidak diberi ASI. Kalau diakibatkan indikasi medis atau anak tidak bisa memperoleh ASI donor ya, karena mungkin ibunya meninggal dunia dan tidak mendapatkan donor ASI, maka kita harus memperhatikan ketika dia berusia setelah dia lahir ya, itu kan biasanya tidak memperoleh ASI ya, ASI perah atau ASI donor ya, bukan dari ibu misalnya yang meninggal seperti itu. Maka kita di sini nanti kalau dia pada usianya itu perlu menambahkan 1 sampai 2 kali makan ekstra. Nah, ini teman-teman yang puskesmas mungkin sudah ingat, sudah tahu bahwa kalau misalnya tadi pada usia 12 sampai dengan 23 bulan itu kan anak bisa 3 sampai 4 kali makan ya. Nah, itu bisa kita tambahkan kalau dia tidak mendapatkan ASI ya. Ya, jadi misalnya ada juga kan yang drop out tuh, misalnya umur 2-3 bulan banyak di lapangan ya, sudah tidak lagi memperoleh ASI ibunya ya. Jadi kan sepenuhnya tergantung kepada MPASI. Nah, ini ada juga panduannya, sebaiknya kita menambah 1 sampai 2 kali makan ekstra dan 1 sampai 2 kali makanan selingan. Tidak diberikan ASI dari donor, maka tambahkanlah 2 gelas susu per hari, susu yang dijual di pasaran sesuai petunjuk atau susu hewan tapi harus direbus dulu bagi bayi ya. Kemudian menambahkan 2 sampai dengan 3 kali cairan tambahan terutama di daerah berudara panas. Porsi dan tekstur setiap pemberian disesuaikan dengan kelompok umur ya. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, saya mohon izin, tapi saya sudah meminta izin juga ke Direktorat Gizi bahwasanya untuk teman-teman puskesmas khususnya ya, gambar ini biasa kita lihat ya pada saat kita membahas MPASI. Kita mengenal konsep 4 bintang ya. Oke. Nah, tetapi nanti dengan adanya PMBA yang baru, pemberian makan bayi dan anak ya, sebenarnya ini adalah hal yang menyiratkan saja bahwa pentingnya variasi makanan, tetapi kita tetap mengedepankan protein hewani yang mengandung juga zat besi tinggi dan protein nabati ya. Jadi nggak usah terlalu fanatik lagi ke konsep 4 bintang itu yang saya dengar, dan teman-teman yang di provinsi mungkin sudah tersosialisasikan melalui situs yang nanti akan saya sampaikan ke panitia ya. Ini saya dapat dari Direktorat Bina Gizi
3 hari yang lalu. Nanti silahkan di-download untuk pedoman PMDA yang terbaru. Tapi bukan berarti salah juga kalau mereka membiasakan 4 bintang, tidak juga kan, variasi makanannya justru baik. Tetapi di lapangan kita tidak terlalu lagi memaksakan 4 bintang, tapi yang penting terpenuhi adalah karena MPASI goals-nya adalah pencegahan stunting, kita fokus adalah jangan sampai protein hewani nabatinya itu tidak ada di dalam komposisi MPASI ya. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu bisa dapatkan di apa yang bisa di-download ya. Nanti saya berikan linknya, titipan dari Direktorat Bina Gizi juga. Ini baru sampai di teman-teman provinsi mungkin ya. Jadi di sini enak, biasanya kan pertanyaannya Ibu kalau kami misalnya mau mencontohkan ya, teman puskesmas nih, kepada Ibu balita tuh seberapa banyak sih Bu? Nah, ini ada contoh-contoh nih standar MPASI. Yang dimaksud standar 1 itu mungkin contoh ya, contoh zat gizinya itu dari 4 macam zat gizi. Kemudian contohnya itu di kolom ketiga, bahan makanannya, gramnya, seperti itu ya, mentah ini ya. Dan itu sudah ada Bapak Ibu di paling kanan kolom kelompok usia. Nah, ini juga diberi keterangan rata-rata kandungan energi standar MPASI usia sekian satu porsinya itu adalah 100 sampai dengan, itu kurang strip ya, maaf, 100 sampai dengan 125 kalori ya, kilokalori maksudnya, di situ protein 20% dan lemak 45% ya, dan seterusnya. Jadi intinya adalah rata-rata kandungan energinya pada anak makin tua itu adalah makin banyak ya, dan persen proteinnya di sini dalam hal ini sama protein maupun lemak. Kemudian di paling bawah juga sudah ada ternyata Bapak Ibu, nah ini juga hal baru bagi kami, rata-rata kandungan energi makanan untuk selingan ya, sudah ada panduannya, pedomannya ya, rata-rata 50 sampai 70 kalori dengan protein 12% dan lemak 45%. Ya. Lanjut ya, ini tadi di contoh-contoh yang lain ya. Oke. Kemudian inti untuk makanan selingannya juga ada contoh-contohnya Ibu di sini ya. Dan di sini juga ada porsinya, keterangan yang sama seperti tadi. Ini mohon maaf kurang strip ya. Untuk yang usia 6 sampai 8 bulan itu harusnya 100 sampai 125. Ini untuk contoh selingan yang lain. Nanti silahkan Ibu menyesuaikannya untuk kondisi masing-masing di daerah ya. Saya yakin peserta justru lebih kaya pengetahuan mengenai ini karena mereka lebih paham makanan lokal. Jadi MPASI ini memang mengutamakan makanan lokal yang ada di masing-masing daerah ya. Nah, ini yang perlu juga Ibu dan Bapak nanti sampaikan ya kepada teman-teman yang datang ke puskesmas atau kepada famili yang membutuhkan informasi bahwasanya tidak sulit untuk menyiapkan MPASI karena kita bisa membuatnya dari makanan keluarga. Jadi kalau misalnya keluarga itu pada hari itu memasak sudah ada sayur, kemudian sumber protein hewani, ada protein nabati, ada sayurannya, kita nanti bisa mengambil dari situ ya. Dan nanti kami akan mencontohkannya di video. Di sini ada tabel yang mencontohkan beberapa menu makanan keluarga dan bagaimana caranya kita membuat MPASI, kita menimbangnya, atau bisa juga kalau teman-teman yang di puskesmas sudah paham, biasanya 30 gram itu URT-nya ya, ukuran rumah tangganya berapa ya. Untuk yang bukan teman-teman puskesmas, kita bisa googling juga. Bisa googling, tembak Google ya, tanya URT, ukuran rumah tangga untuk masing-masing bahan makanan. Oke. Nah, tadi yang masalah aman ini tidak kalah penting karena Ibu, Bapak dalam sebuah webinar itu dikatakan anak itu sudah bagus semuanya, jadi sudah tepat waktu, adekuat pemberiannya, tapi mengapa dia terjadi penurunan berat badan? Ternyata ditelisik oleh kebetulan dokter anak yang memberikan itu ternyata pengasuhnya itu selalu memakai pisau bekas masak yang tidak dicuci. Jadi terkontaminasi dari pisaunya. Jadi yakinkan bahwa di rumah tangga kita memang bukan hanya tangan saja yang bersih ya. Di era COVID ini kan kita mengenal kebersihan ya dengan selalu mencuci tangan. Kemudian tempat memasak ya, tetapi juga peralatan untuk masaknya kita pastikan. Kemudian diajari juga kita untuk bagaimana memisahkan makanan mentah dan makanan masak ya, menggunakan bahan makanan yang segar ya, masak sampai matang, menyimpan makanan pada suhu tepat dan menggunakan air bersih yang aman ya. Nah, yang responsif feeding tadi ya, memberikan perhatian dan responsif terhadap tanda yang disampaikan anak bahwa ia siap. Jadi kepekaan kita keluarga
Ya, bukan hanya ibu tapi seluruh anggota keluarga. Ya, ketika anak menunjukkan tanda-tanda lapar, ya, atau justru ketika dia GTM, ya, gerakan tutup mulut, ya, kita peka, kita lihat, oh, jangan-jangan ini tadi dia bersama temannya ini atau kakaknya ini diberi snack yang beli di warung misalnya, ya, jadi kok dia tidak mau makan, biasanya jam sekian itu sudah waktunya makan, jadi peka melihat tanda anak lapar, ya. Nah, ini Ibu izinkan saya untuk memberikan contoh paling sederhana di lapangan atau di rumah tangga kita. Bagaimana sih pembuatan MPASI? Ini saya ambil untuk kelompok umur yang paling kecil, ya. Mohon izin. Gimana ini? Kak, kok lari? Maaf ya. Lari-lari. Bentar, mohon maaf. Ke yang pertama. Ya, ini. Tolong dinyalakan. Ibu Ine mungkin di-share ulang sambil dinyalain videonya karena suaranya nggak keluar, Ibu Ine. Baik, baik, Pak. Suaranya nggak kedengaran. Di stop share screen dulu, Bu. Oh, stop share. Nanti Ya. ada pilihannya untuk nyalakan video, sambil nyalakan video. Audio, sorry. Mohon maaf ya, teman-teman. Apa-apa, Bu. Oke. Ya, sambil menunggu Bu Ina mempersiapkan, di sini sudah masuk banyak sekali pertanyaan nih. Nanti kita akan coba jawab ya setelah ini, setelah sesi presentasinya. Jadi ini video tentang pembuatan MPASI ya, Bu ya. Bahwa MPASI itu mudah disiapkan oleh anggota keluarga. Bukan cuma ibu ternyata juga bisa disiapkan oleh ayahnya atau kakek dan neneknya. Lihat di sini videonya seperti apa sih menyiapkan MPASI yang tadi tuh ya, yang adekuat sesuai dengan UFRE Jutek Fares Bersih. Bahasa apa itu ya, UFRE Jutek Fares Bersih? Ya, sudah saya stop share-nya ya. Tadi apa namanya, di-share lagi videonya. Nanti ada pilihannya sebelum di-share, Bu, diklik share computer sound. Share komputer. Diklik. Ya. Atau kalau dari host bisa nggak ya? Boleh, oh, boleh. Ada Ada ini. ya? Ya, ada. Oke. Nah, ini sudah bisa. Coba boleh di-play dulu, Bu. Di sini kita akan mencoba melihat Sudah, Pak? bagaimana cara Sudah ada membuat suaranya, sudah. MPASI untuk kelompok umur 6 sampai dengan 8 bulan ya. Jadi menggunakan perkakas yang biasa ada di dapur kita sehari-hari ya, timbangan, kemudian ulekan, mangkok, sendok dan saringan. Nah, kemudian bahan makanan dari menu keluarga yang sudah ada yaitu 30 gram nasi, 35 gram telur dan 20 gram kare tempe wortel. Kemudian kita siapkan ulekan ya, supaya bersih, lebih bersih kita siapkan plastik, apalagi kalau itu ulekan kayu. Ya, kemudian bahan-bahan yang tadi itu kita ulek ya sampai dengan halus. Memang membutuhkan ketelatenan karena tekstur yang kita harapkan ini adalah yang paling halus ya. Setelah itu kita menyaringnya untuk mendapatkan bubur dengan tekstur yang kental. Seperti ini, sedikit demi sedikit dibutuhkan ketelatenan. Sedikit demi sedikit, dan untuk memudahkan kita bisa menambahkan kuah sayur, kare, wortel, tempe tadi. Ya. Kemudian setelah itu nanti akan menjadi
bubur yang kental yang akan kita berikan kepada bayi berusia 6 sampai 8 bulan. Ya, tentu saja kita akan memberikan jumlahnya bertahap. Kalau pada bayi yang pertama kali, cukup kita cobakan dulu 1 sendok makan penuh ya. Nah, ini tanda dari bubur itu kental ya, artinya padat kalori. Ketika dituangkan sendoknya, bubur itu tidak mudah jatuh buburnya ya dari sendok. Nah, kita akan membandingkan dengan MPASI yang pabrikan. Kalau MPASI yang pabrikan itu membutuhkan 60 ml air dipanaskan, kemudian dimasukkan 1 saset. Hasilnya adalah bubur encer yang tidak mengandung padat kalori. Ya, baiklah, itu tadi mencontohkan hal yang paling sederhana yang paling memungkinkan dilakukan di level keluarga ya. Nah, pertanyaannya kalau kami diskusi dengan teman-teman puskesmas atau dengan bertemu dengan ibu-ibu di posyandu, itu sering ada keraguan. Bu, lawang kental begitu ya, masuk bisa nelen tuh anak saya, misalnya seperti itu. Nah, kami mempunyai contoh di sini seorang anak, ini adalah cucu dari kebetulan tenaga pelaksana gizi teladan DKI ya. Akan mencontohkan, ini adalah hari pertama dia pada tanggal 18 Oktober, kita tepat dia berumur 6 bulan ya. Apakah benar bahwa sulit untuk dia makan gitu karena terlalu kental? Ya, ini kita bisa lihat di sini pengalaman dari Ibu Amsiah dari Puskesmas Jagakarsa ya. Ini cucu pertamanya. Jadi dia mempraktekkan pemberian MPASI pada cucunya ya, dengan menggunakan variasi makanan sesuai dengan kaidah kecukupan atau adekuatnya ya. Cuman ini mohon maaf agak slow motion ya, maaf ya Bu Lintang, jadi ini mungkin waktu saya masih ada berapa menit lagi. Ini videonya. Masih ada kurang lebih 15 menit Bu. Oh baiklah ya. Ini maaf memang karena kiriman ternyata jadinya slow motion ya. Nah, ini kita lihat MPASI yang diberikan kepada si Debay ini ya. Dede bayi ini persis dia umur 6 bulan dan buburnya kental kan, tidak encer ya. Tidak, artinya tidak mudah jatuh dari sendok ya, tidak meluncur begitu saja dari sendok ya. Dan bagaimana reaksi dia waktu tahap-tahapan suapan-suapan pertama itu? Oh berhenti ya nak ya? Ya, tampaknya nge-lag ya Bu ya. Mungkin internetnya juga ya. Tapi sebenarnya ada pada saat dia lahap memakannya begitu. Coba kita tunggu sebentar. Masih berhenti Bu ya? Iya masih berhenti. Kadang mungkin ini ya apa namanya jaringan ya. Kok jadi lemot? Jadi di video itu kelihatan Bu ya bagaimana bayinya itu masih usia 6 bulan tapi dia sudah bisa memakan bubur yang kental gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Kita mau dicoba untuk menyetel videonya. Iya. Atau kalau host bisa bantu nggak ya yang video kedua? Boleh, boleh. Bisa Ya, coba punten. Ya, punten. Karena itu hanya sebentar kok, berapa detik saja. Boleh di stop dulu Bu, biar saya share. Stop share screen dulu dari. Sudah, siap. Sudah stop share. Ini kayak tadi. Pintar anak mama ini. Ya, jadi tampak sekali dia mau ya. Iya. Nah, nanti pasti sebagian peserta bilang gitu lah, kalau gini enak.
Karena kalau di lapangan itu banyak sekali cerita horor lain ya. Nanti mungkin menarik untuk kita diskusikan ya. Baik. Mungkin sekalian host kurang 2-3 slide ya? Boleh, boleh, Boleh? boleh. Oh iya. Ya, kan kurang 2-3 slide aja kok. Baik. Lanjut setelah video yang tadi. Nah, ini adalah kami biasanya menyebutnya bagian paling eng-eng ya. Bagian paling eng-eng, hal-hal yang tadi begitu indah distandarkan itu bagaimana kenyataan di lapangannya ya. Nah ini pengalaman kami, beberapa teman, juga saya merefer di beberapa pengalaman webinar yang saya lihat gitu. Permasalahan dalam pemberian MPASI ini cukup banyak yang perlu kita sama-sama untuk diskusikan ya. Pertama adalah mitos di dalam pemberian MPASI ya. Itu kan banyak misalnya yang protein hewani nanti kalau misalnya diberi apa ikan ya nanti cacingan kan seperti itu. Banyak saya pikir ya di beberapa provinsi yang kami kebetulan sempat berkunjung itu ada pendapat yang seperti itu mitosnya ya. Nah, kemudian di sini saya yang merah-merah ini tulisannya itu hanya pendapat saja pribadi, tetapi nanti kita bisa mendiskusikan apakah itu solusi yang benar ya. Jadi kalau di sini kalau menghadapi mitos itu memang harus penuh kesabaran ya. Kita tidak memberikan edukasi yang sifatnya pengajaran apalagi dogma ya bahwa itu salah gitu, tentu saja tidak ya karena konselor itu tidak akan pernah menyalahkan ya tetapi memberikan saran. Tapi mungkin dalam konseling per individu kita pelan-pelan memberikan informasi ya dengan bantuan kalau teman-teman di puskesmas sebagian sudah punya yang disebut dengan kartu konseling ya. Kemudian permasalahan yang kedua di ruang konseling kami atau pengalaman kami ya dan sebagian ibu bapak di sini juga yang biasa bertemu dengan klien misalnya keluarga itu ragu untuk memberikan bubur kental saat pertama kali. Jadi kami pernah mengampu seluruh dokter puskesmas DKI itu mereka juga mempertanyakan awalnya ya bisa nggak sih kental gitu ya. Tapi kemudian karena kita pembelajaran orang dewasa, kita lempar lagi. Kira-kira menurut Ibu gimana? Menurut Pak Dokter, Bu Dokter, akhirnya mereka mengatakan, oh iya ya, kan ada air liur di mulut bayi ya, dan itu sudah merupakan mekanisme untuk bisa menelan. Ya, tadi bukti ya, tadi si cucu dari Bu Amsiah itu dari Puskesmas Jagakarsa ternyata juga bisa. Kemudian yang ketiga ini yang paling sering. Keluarga merasa repot menyiapkan MPASI. Lebih baik beli pabrikan ya, itu kan juga cita rasanya banyak itu Bu gitu ya. Namun di sini kita tetap memberikan saran bahwa makanan keluarga itu adalah makanan lokal yang terbaik ya karena kita bisa menjaga tekstur, menjaga keamanannya, menjaga aromanya ya untuk bayi, kita bisa mengenali bayi mana yang dia suka, mana seberapa banyak atau hal yang lainnya ya. Itu pilihan dari saya tapi nanti kita akan diskusi di sesi Q&A ya. Kemudian belum 6 bulan bayi sudah mau dan keluarga mendukungnya makan. Ya ini paling sering ini. Rasanya udah mau kok Bu, orang kita makan aja dia sudah udah mulutnya terbuka ya. Nah, jadi kita tetap menyampaikan pada saat memberikan informasi bahwa pemberian dini MPASI itu sesungguhnya harus atas indikasi medis ya. Kita tetap menyarankan pada usia persis ketika dia berusia 6 bulan ya. Kemudian ini yang sering juga akhirnya menjadi sedikit trauma keluarga untuk memberikan MPASI dengan bahan makanan tertentu karena bayi itu alergi terhadap bahan makanan tertentu ya. Nah ini solusinya pada umumnya yang dilakukan itu adalah yang disarankan menghentikan sementara, kemudian coba lagi sebulan kemudian ya. Yang berikutnya, permisi host ya. Slide kedua terakhir ya. Bayi atau anak menolak makan. Nah, itu responsive feeding ya, kepekaan kita. Bagaimana caranya kita dengan segala kesabaran ya meladeni anak yang tadinya menolak makan untuk mau mencoba. Seringkali kalau kami berdiskusi dengan si ibu di posyandu misalnya ya, boten purun Bu gitu ya, paling 1-2 sendok tidak apa-apa, 1-2 sendok sambil kita memuji si anak ya, sambil kita kemudian membujuknya lagi berapa menit atau berapa waktu kemudian ya. Nah memang membutuhkan waktu dan apa ya istilahnya itu ketelatenan yang mungkin ibu juga harus mengorbankan waktu untuk melihat sinetronnya jadi nggak ada waktu gitu ya seperti itu.
Jadi ada penelitian sederhana ini di salah satu provinsi yang dia tidak punya listrik penuh, itu ternyata bayinya sehat-sehat loh, balitanya. Karena apa? Ibunya nggak fokus lihat TV. Jadi betul-betul pola asuhnya sempurna kalau saya bilang ya. Itu ada di salah satu provinsi yang kebetulan saya pernah datang ke sana. Karena mereka jarang sekali bisa lihat TV karena listrik juga terbatas ya. Kemudian bayi atau anak sulit naik tekstur MPASI. Artinya begini, oh udah keenakan yang agak tekstur halus ya. Kalau mau dia naik tekstur, bukan naik kelas ya, naik tekstur itu malas dia untuk mengunyah ya, udah keenakan gitu. Nah itu kembali ke responsive feeding, kesabaran kita ya. Kemudian segala macam cara kreativitas kita lah ya. Misalnya menghias makanan supaya dia suka, atau memilih alat makan sendiri untuk anak yang dia suka dengan gambar-gambar yang lucu tapi aman ya. Bayi anak pemilih makanan ini juga sering dikeluhkan ya, picky eater ya istilahnya ya, milih-milih gitu, maunya ini Bu, nggak mau yang lain ya. Nah ini kita harus introspeksi juga, termasuk saya nih kalau memberikan ke cucu saya, mungkin variasi menu saya masih belum optimal ya. Kemudian cita rasanya dalam penyajian juga mungkin ya, cara penyajian makanannya juga ya kita harus introspeksi. Bagaimana misalnya si anak mau doyan kalau lihat sayurnya aja udah kecoklatan ya, nggak hijau yang menarik lagi gitu ya. Dan jangan lupa bahwa kita keluarga itu adalah menjadi role model atau panutan ya. Kalau kitanya nggak suka sayur, jangan mengharap anak bakal suka sayur ya. Nah ini juga sering dikeluhkan bayi sembelit. Dalam hal ini Ibu dan Bapak mohon disampaikan, nanti kebanyakan masih orang mengira itu bahwa serat itu juga bagus sama halnya dengan untuk orang dewasa. Jadi serat itu perlu banyak untuk anak ya. Tidak ya, kalau anak itu justru kita harus agak membatasi ya, kurangi serat, bahkan kita bisa menambahkan minyak di dalam MPASI-nya. Itu banyak yang berhasil, akhirnya anak tidak lagi mengalami sembelit ya. Kemudian bayi atau anak BTM, ini paling sering lah, udah susah Bu, udah sembunyi, bahkan ada yang wajahnya sampai ke lantai kalau dia lagi duduk disuapi ya, atau ke meja makan, udah mulutnya ditutup oleh kedua tangan, itu paling sering ya. Salah satu hal yang pernah berhasil dilakukan oleh 2 klien saya di ruang konseling kami, di Kemenkes itu ternyata sederhana sekali, ketika Sabtu Minggu dia duduk bersama makan sama anak. Seninnya dia lapor, iya Ibu ternyata kalau jam makannya saya samain sama anak dia jadi mau ya Bu ya. Iya, karena dia akan merasa mama atau bunda aja nggak makan kok aku harus makan, seperti itu ya. Kemudian makanan di mulut itu diengut atau disembur-sembur ya, ini dilepeh ya. Nah mohon diingat di dalam responsive feeding kesabaran kata kuncinya, dan kalau kita sudah pada tahap kesabaran mau pada ambang batas itu kita harus ingat satu hal ya, ternyata ya saya belajar dari para senior itu ternyata apa, anak itu makan sebetulnya proses belajar. Jadi dia memang kalau melepeh-lepeh, menyembur itu dia menikmati gitu ya. Oh ternyata dia bereksplorasi ya. Jadi jangan apalagi saya pernah melihat atau zaman saya masih zaman jahiliyah dulu ya, kita ceples gitu. Ayo kalau makannya nggak cepet nggak jalan-jalan nih nanti ya. Itu zaman saya jahiliyah ya, kalau ibu-ibu yang lain enggak kayak. Asal jangan bilang nggak beda ya. Atau udah mau ke mall, ayo habiskan dulu ini belum habis, seperti itu. Ternyata tidak boleh memaksa intinya ya dalam responsive feeding. Nah kemudian yang terakhir tidak bisa menghabiskan sesuai porsi yang direkomendasikan. Jadi tidak usah terlalu berpatokan juga tadi itu bahwa harus habis ya pada setiap kali pemberian, nggak bisa setengah mangkuk Bu, padahal sudah hampir 8 bulan lebih berapa hari gitu ya, kok nggak bisa ya Bu ya gitu menghabiskan sekaligus. Nah yang penting adalah kita kurangi jumlahnya atau porsinya, tetapi kita tambah frekuensinya ya, dan kita juga kurangi kebiasaan jajannya. Yang terakhir mungkin ya, saya ingin sedikit bercerita saja. Di Australia itu pernah viral, ada seorang ibu yang kemudian dia sukses sebagai ibu rumah tangga itu bisnis MPASI, karena dia mengalami anaknya itu susah sekali makan ya. Ternyata dia berkreativitas dengan membuat yang lucu-lucu bentuknya, dan ternyata itu menjadi sumber mata pencaharian dia akhirnya ya. Saya lupa namanya, tapi itu sempat viral juga. Di sini hanya contoh untuk dengan pesan bahwa keluarga bukan hanya ibu ya, keluarga yang kreatif akan mendorong anak untuk mau makan MPASI dengan baik ya. Itu saja mungkin dari saya. Kalau tak salah ini slide terakhir ya, host. Iya.
Ya, Oke, itu saja mungkin dari saya, sisanya mungkin kita akan lebih banyak diskusi. baik. Saya melihat di sini ada begawan saya yang paling saya cintai nih, Bu Utami Rusli sebenarnya sudah hadir ya, Bu Lintang. Ada Dokter Kita Utami. senang sekali nih akan belajar juga dari beliau. Ya, kami serahkan kembali waktunya, Bu Lintang, silakan. Assalamualaikum, Bu. Iya, Oh, Waalaikumsalam, Ibu. Hebat. Dokter Utami, sehat dok? Alhamdulillah. Senang sekali mendengar suara dan bisa melihat Dokter Utami di sini. Nanti kita mungkin bisa dapat masukan juga dari Dokter Utami ya. Oh iya, Udah harus. ahlinya kok. Oh harus, it should be kata bahasa Sunda. Saya kan cuma tete. Ibu. Iya. Mangga, Bu Lintang. Ya, terima kasih Bu Ina untuk penyampaiannya. Sangat banyak dan jelas ya. Kita bisa menyimak tadi tentang MPASI. Baik, di sini saya juga sudah melihat, sudah masuk banyak sekali pertanyaan. Senang sekali melihat Bapak Ibu cukup antusias dengan topik ini. Saya coba pilihkan dulu beberapa yang mungkin mirip-mirip pertanyaannya. Di sini tentang tekstur, Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang tekstur MPASI dari Ibu Rimelda, kemudian ada juga dari Bu Ratna Cirebon, tentang ada juga dari Bu Citra Yuda, Bu Leni Yusnita, dan Bu Husfani Agri. Jadi bertanya tentang tekstur. Ini kalau untuk tekstur by MPASI itu kapan ya perlu naik teksturnya? Apakah perlu menunggu giginya tumbuh atau gimana tuh, Bu? Kemudian kalau misalnya nih ada anak 10 bulan, itu tadinya mau, kemudian 1 bulan ini GTM. Ternyata tidak mau lagi nasi lembek, maunya nasi biasa gitu. Teksturnya sudah, Ya. jadi teksturnya sudah untuk sudah naik, sudah lompat ya. Iya, nah itu gimana? Kira-kira ada kendala nggak nanti atau dengan pencernaannya ada masalah apa enggak? Gitu. Dan bagaimana sih cara membuat tekstur yang tadi dilihatkan ya, nasi di usia 6 bulan awal, itu berarti tidak perlu dijadikan bubur dulu ya, jadi langsung disaring atau di blender seperti itu. Mungkin ini bisa dibahas, dijawab. Ya. Silakan Ibu Ina. Ya. Terima kasih Bu Lintang, terima kasih untuk ibu-ibu yang telah bertanya, luar biasa ya. Ibu-ibu kalau menyediakan waktu untuk berdiskusi pada pagi ini berarti memang sangat peduli kepada kesehatan putra-putrinya Ibu ya. Nah, mengenai tekstur ini memang apa yang tadi sudah kami sampaikan itu adalah rekomendasi itu artinya saran ya, saran dari WHO dan UNICEF ya. Nah, kalau di lapangan memang banyak yang mengeluhkan, masih mengeluhkan mengenai tekstur itu adalah, saya bahas dulu yang tadi ya, yang anak kita maunya loncat gitu, loncat ke yang tekstur lebih keras gitu ya. Sebenarnya kalau anak itu sudah mau ya, kita coba dan kita mungkin bisa melihat ada enggak dia keluhannya, itu kalau menurut saya, monggo nanti kita diskusikan. Tapi sebenarnya sih jangan dulu dipaksa untuk ke tekstur yang lebih tinggi kalau memang dia masih mau yang tekstur kelasnya dia gitu ya. Tapi kalau dia misalnya sudah 10 bulannya masuk ke 11 bulan ya, itu saya juga pernah menjumpai yang seperti itu. 11 bulan terus gara-gara ibunya Sabtu Minggu kan memberikan sendiri ya MPASI gitu. Lalu dia kok mau gitu kan. Apalagi kan ada metode kalau ibu-ibu milenial sekarang ini apa? Baby led weaning ya, yang saya pernah juga malah belajar dari teman-teman ibu-ibu milenial di ruang konseling. Iya Bu, saya kan pakai teknik yang itu tuh, yang penyanyi terkenal itu Bu, pakai baby led weaning. Akhirnya dia mau tuh Bu, nasi gimana tuh Bu gitu ya. Ya kalau it's okay mungkin dia bisa menerima, artinya daya cernanya dia bisa, tapi itu kita tidak masuk ke apa yang kami sarankan atau kita sarankan ya, kita sarankan bersama ya. Karena pastilah ada tahapan ya, sudah diteliti juga oleh WHO UNICEF itu pastilah ada tahapannya, kemampuan daya cernanya dia ya, apa istilahnya kalau orang medis bilang oromotor ya.
Jadi mulai dari mulutnya ya, kemampuan dia mengunyah dan sebagainya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bagus ya, kalau giginya belum Boleh nggak saya tumbuh. tambahkan, Bu? Oh boleh, aduh dengan senang hati Ibu, mangga. Mungkin tadi mungkin ibunya menganggap dia mau lebih kental atau lebih teksturnya, misalnya mau nasi biasa, belum tentu dia mau nasi biasa. Menurut saya sih coba dulu dirubah karbohidratnya. Yang biasanya nasi, sekarang ubah kentang misalnya. Tapi teksturnya masih agak sama gitu. Jadi maksud saya sebelum merubah tekstur, sebelum merubah tekstur, coba rubah jenis makanannya dulu. Biasanya nasi, sekarang coba kentang. Jadi coba karbohidrat, bermacam-macam karbohidrat. Belum tentu dia mungkin bosan nasinya gitu, bosan buburnya. Tapi bukan berarti bahwa dia mau konsistensi lebih kental. Mungkin dicoba itu dulu. Saya setuju sama Ibu ini tadi. Jadi tetap konsistensinya sama, cuman makanannya beda. Jadi makanannya berubah. Siapa tahu dia dulu hidup yang dulu orang bule sukanya kentang, siapa tahu. Coba jadi tekstur yang sama tapi karbohidratnya coba itu dulu. Baru kalau benar-benar dia mau dia kental boleh. Ya, tapi coba ganti karbohidratnya dulu, ganti proteinnya dulu. Mungkin bosen. Ada loh anak bosen. Ya, jadi kalau saya usulkan saya setuju sama Ibu ini. Jadi pertahankan dulu konsistensinya ini. Sampai 12 bulan baru berubah. Jangan kalau dia nggak mau, coba ganti. Saya biasanya kalau menemukan pasien begini, ganti menu makanannya, ganti penampilannya. Kadang-kadang anak di apa namanya? Nggak mau makan sama mulut apa namanya, istilah kalian apa? GTM dong. Itu GTM ini kadang-kadang satu saat dia merasa dipaksa sama orang tuanya. Itu pun yang menjadikan kita mengatakan kalau kita di saya bilang namanya kalau kita biasa ada apa ya menolak menyusui kan, itu menolak menyusui juga kadang-kadang dipaksa misalnya. Menolak makan juga kadang-kadang dipaksa. Jadi menurut saya harus hati-hati dulu untuk memastikan bahwa dia mau konsistensi lebih kental. Belum tentu. Nomor satu dia bosen. Jadi nomor satu dulu. Tapi introspeksi diri dulu. Apakah anak ini pernah merasa dipaksa sama? Nah kalau merasa dipaksa, rubah dulu. Jadi rubah dulu. Jangan sampai dia merasa dipaksa. Karena kalau dipaksa makan apa juga dia nggak mau nanti. Jadi ibunya harus merubah diri dulu supaya anaknya merasa tidak suatu. Jadi anak-anak begini merasa makanan itu suatu hukuman gitu. Nah ini harus dirubah dulu. Saya usulkan nomor satu, jangan langsung berasumsi dia mau makan nasi yang lebih padat. Belum tentu. Ya itu tambahan karena pengalaman saya. Ya, halo. Ya, Bu. Ya. Jadi terima kasih Bu Dr. Utami. Jadi memang maunya kita memang menyarankan tetap patuh kepada apa yang sudah direkomendasikan untuk setiap kelompok umur uprejuteknya tersebut ya. Oh ya, Dr. Utami, itu sebenarnya saya pernah dapat cerita bahkan foto seorang anak yang apakah benar ya Dok? Ini saya jadi balas bertanya. Saya juga tahu ada beberapa peserta yang dokter di sini. Itu kok jadi perutnya itu ada gangguan seperti keras karena memang diberikan terlalu awal nasi. Apakah itu hanya untuk viral atau memang bisa terjadi ya? Kalau saya pikir bisa terjadi kan. Jadi perutnya itu seperti besar mengeras gitu. Saya rasa agak tergantung umurnya. Kalau zaman dulu umur 1 hari dikasih pisang ya. Saya pun mengalami itu. Jadi anak umur 2-3 hari udah dijejulin pisang sama orang tuanya. Betul. Zaman saya baru jadi dokter kita kan 40 tahun yang lalu. Itu masih ada. Nah itu memang malam itu kita mesti operasi bayi yang 2-3 hari ini karena pisangnya menyumbat sama sekali. Jadi ususnya tersumbat, kita buka ususnya, perutnya, ada memang ya. Tapi kalau tergantung umurnya, kalau umurnya 6-8 bulan sih saya rasa nggak sampai tersumbat begitu rasanya. Baik, makasih Dok. Ya. Kemudian tadi pertanyaan lagi Bu Lintang, untuk yang giginya belum tumbuh ya? Ya, jadi kalau giginya belum tumbuh, apa tetap bisa naik tekstur atau bagaimana tuh Bu? Giginya belum tumbuh, naik tekstur.
Nah, anaknya sendiri bagaimana? Kita kan harus responsive feeding tuh melihat respon dari anak ya ketika kita tawari untuk naik tekstur pada umur. Kami pernah Bu punya pengalaman di tempat kami itu ada bayi, bukan bayi lagi bahkan sudah usia 12 bulan itu belum ada satupun giginya tumbuh. Tapi dia makan sudah mau, cuman belum orang dewasa ya, belum makanan keluarga. Jadi masih yang lunak, bukan lembek juga, sudah lunak. Belum ada gigi tumbuh satupun. Itu. Nah, sampai akhirnya karena kami kan hanya sebatas konselor PMBA dan menyusui ya, kami rujukan ke dokter gigi karena dikhawatirkan kan ada istilah di kedokteran gigi itu yang tidak bisa tumbuh sama sekali. Jadi tahu-tahu nanti malah gigi dewasa ya dengan acak-acakan tumbuhnya biasanya seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah setelah berkonsultasi dengan dokter gigi gitu, akhirnya pada umur 15 bulan dia bersamaan itu ya, Masya Allah dia bisa makan, tumbuh gigi, bisa jalan. Ya, jadi 3 keterampilan tuh langsung dia punya dan dia makannya itu dari lunak akhirnya sudah bisa pelan-pelan makanan yang diiris-iris. Makanan keluarga tapi potongan kecil. Itu memang pernah kami mengalami yang seperti itu. Ya, ini mungkin kembali ke medisnya ya Bu Dokter Utami ya. Kalau perutnya mungkin sudah bisa mencerna kan tidak hanya mulut ya, kemampuan perutnya. Bagaimana Dok? Saya setuju ya. Jadi justru 6 bulan hampir banyak sekali anak belum punya gigi 6 bulan. Dengan makanan padatnya ini MPASI ini dia merangsang giginya, gusinya untuk giginya lebih cepat. Apalagi zaman dulu 4 bulan udah makan bubur. Mana ada 4 bulan gigi? Belum ada. Rata-rata sih sekitar 9 bulanan. Tapi berarti bahwa dengan makanan ini dia merangsang giginya untuk cepat tumbuh malah. Ya. Dan benar dokter gigi itu saya juga punya pasien waktu saya masih muda-muda tuh suka konsulkan karena setahun belum punya gigi. Tapi dokter gigi mengatakan nggak jadi masalah. Ntar kalau dia keluar 4 sekaligus keluar dia bilang. Jadi nggak jadi masalah. Jadi menurut saya makanan padat tidak tergantung pada gigi. Tergantung pada kemampuan dia untuk mencerna tadi seperti Ibu Ina mengatakan tadi. Ya. Ya, terima kasih Dok ya. Kemudian yang dari Ibu Rimelda, Bu Lintang punten hilap Bu Lintang, Bu Rimelda, Bu Ratna tadi menanyakan tekstur. Ya, yang bila mana naik tekstur ya? Ya, jadi Bu Rimelda tadi yang barusan menanyakan kalau untuk naik tekstur itu perlu nunggu gigi atau tidak. Ternyata tidak. Oh, ya sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Ya. Baik ya. Kemudian kalau tentang tekstur juga ini malah kalau tadi yang 10 bulan dia maunya lompat teksturnya. Nah, ini ditanyakan oleh Ibu Ratna dari Cirebon, bagaimana kalau yang sudah 2,5 tahun tapi teksturnya masih blender. Jadi belum mau makanan keluarga. Nah, ini bagaimana caranya supaya anak yang 2,5 tahun ini mau makan dengan tekstur keluarga. Kemudian kira-kira apakah ada efeknya gitu kalau dia masih meneruskan makanan yang di blender? Ya, terima kasih. Ada wacana yang menarik dalam sebuah webinar yang kebetulan saya juga sempat mengikuti walaupun tidak bisa penuh. Memang efek blender itu kita memaklumi ya untuk ibu-ibu milenial yang sibuk bekerja seperti itu memang praktisnya mah alah udahlah di blender aja seperti itu ya. Itu juga banyak ditanyakan. Tapi ternyata ada efeknya juga blender itu. Pertama, waktu memblender itu kan supaya tidak mesinnya pisau blendernya itu bisa bekerja dengan baik, kita cenderung untuk menambahkan air ya. Nah dari situ saja kan bisa ada risiko bahwa kepadatannya nanti akan tidak sesuai dengan harapan kita. Beda dengan diulek dan disaring tadi itu. Yang kedua juga saya tidak tahu ini ilmunya mungkin yang ahli mereka yang tata boga ya. Katanya sih kalau di blender itu justru aroma atau rasanya berbeda dengan yang diulek. Ya, jadi cita rasanya juga tidak terlalu. Nah, yang ketiga ini yang dibahas agak panjang waktu itu, makanan blender yang diberikan sejak awal itu membuat sulit move on anak untuk naik tekstur gitu. Nah, jadi kita belajar dari pengalaman itu. Nah, sekarang bagaimana hanya kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur biasanya apa sih tujuan kita memberikan ASI dan MPASI kan tentu saja untuk pemantauan untuk pertumbuhan perkembangan anak dengan baik. Kita biasanya bermainnya kan dengan KMS atau buku KIA ya, sekarang buku KIA. Kita lihat di situ bagaimana pertumbuhan dia di garis pertumbuhannya seperti apa dia.
ya. Cuman memang nggak sejalan juga kalau misalnya dia teksturnya itu tidak menjamin padat energi, rasanya sih untuk di garis hijau tua itu dia kecil kemungkinan ya. Kalaupun dia di garis di pita hijau tua itu kayaknya kecil kemungkinan ya. Yang banyak mungkin dia di hijau muda itu pun sudah mau meluncur ke kuning biasanya kalau kami plotting di posyandu seperti itu gitu. Nah, tetap kita harus memberikan saran kepada ibunya tetap mengenalkan. Nah, sebenarnya kreativitas keluarga sih ya. Mungkin dengan sesekali dia diberikan makanan yang sama dimakan dengan, karena dia kan harusnya sudah makanan keluarga ya. Mungkin bersama-sama makan dengan si bapak, ibu atau sepupunya kalau dia anak pertama gitu, dan jangan lupa memuji anak. Ternyata anak itu kan kalau sama aja dengan kita senang dipuji kan, kalau dia dipuji, oh ternyata bunda senang kalau aku makan makanan ini. Jadi mungkin ya kalau saya sih kembali ke kreativitas atau masuk ke pembahasan responsive feeding tadi gitu. Balik lagi ke responsive feeding ya. Cuman untuk pembelajaran ternyata ada efek kurang bagusnya kalau kita main blender sejak awal. Walaupun kita pahami ya ibu-ibu sangat sibuk kadang-kadang nggak sempat ngulek gitu ya. Nah itu risikonya di situ ternyata terbahas di webinar itu adalah sulit move on untuk naik tekstur gitu. Ya, mungkin 100. itu Bu Linta. Ya. 100, benar. Saya setuju sama Ibu Ina. Pasien saya, saya kan dari dokter anak udah 30 tahun ya. Pasien saya memang yang pakai blender, umumnya berakhir 2 tahun masih pakai blender. Dan tidak bisa anak di atas 1 tahun pakai blender atau pakai kalori akan kurang. Hampir pasti seperti Ibu Ina mengatakan, paling juga hijau muda kalau nggak di bawah merah. Ya, jadi makanya saya tidak pernah menganjurkan blender. Coba diulek tadi, disaring tadi ya, untuk menghindarkan ini. Karena susah sekali dari blender yang halus langsung ke makanan padat gitu loh. Dan buat ibu yang sudah kelewatan ini, yang 2 tahun ini, coba sekarang dari blender, coba ke saringan halus dulu. Jadi bertahap kita menaikkannya. Sampai saringan besar itu dan sama. Seperti Ibu ini saya setuju Ibu. Dipuji, dimakan sama orang tuanya, tetapi konsisten itu harus dinaikkan. Caranya tadi dari blender pakai saringan halus naik digede-gedein saringannya setiap 5-6 hari gede-gedein supaya dia nggak terlalu terasa. Bertahap ya. Hilangkan. Bertahap ya dok ya. Bertahap. Itu yang saya biasanya usulkan sama ibu-ibu yang memang udah keparang di blender. Banyak sih saya ngalamin juga. Walaupun ada sih yang di blender kemudian biasa jadi itu. Tapi kebanyakan begitu. Seperti ibu tadi. 2 tahun masih di blender. Nah itu akan susah. Karena kalau dia tidak akan mencukupi, konsistensinya agak terlalu encer buat anak-anak 2 tahun atau setahun ke atas malah. Ya, mungkin itu saya tambahin Ibu ini tadi. Ya, terima kasih banyak. Aduh kalau Bu Tami yang jawab terus saya happy banget. Saya juga belajar banyak. Silahkan Bu Lintang. Tetap perlu ditingkatkan, diupayakan ya. Jadi jangan Iya. Oh iya. Nanti akan turun dia berat badannya nggak akan sesuai. Iya, meluncur. Lalu ntar jadi stunting lagi. Nah, itu ya. Oke, jadi tadi juga ada catatan tentang penggunaan blender. Kita jadi tahu bahwa lebih baik bersusah-susah sedikit ya untuk mengulek atau penyaring supaya bayi bisa naik tekstur perlahan. Oke. Atau boleh sih, tapi pelan-pelan. Jadi jangan udah harus naikkan. Misalnya 9 bulan kan udah mau naik dari mulai umur 8 bulan itu blendernya ganti ke saringan. Jadi nggak usah dari awal. Dari awal 6 bulan boleh pakai blender. 6-7 bulan masih boleh blender. 8 bulan mulai hari ini pakai blender yang itu kemudian besok pakai saringan yang halus sekali. Sehingga nanti 9 bulan udah bisa tidak di blender, tidak disaring gitu, bisa atau 12 bulan lah gitu. Udah bisa. Jadi mulai pakai blender boleh lah awal-awal, masih repot sekali awal-awal oke. Ya. Tapi kemudian harus jangan terus mau berubah teksturnya 9 bulan berubah, 8 bulan udah mulai blendernya diganti sama saringan halus sekali gitu. Jadi mulai pada umur 9 bulan, bukan waktu sekarang 2 tahun. Kalau udah kelewatan ya udah, tapi sebelumnya supaya jadi bukan sama sekali nggak boleh lah. Hari-hari pertama oke, tapi kemudian harus bertahap seperti itu. Oke. Itu salah satu trik yang supaya jangan menghindarkan. Jadi kan sekarang dari udah asli eksklusif udah gitu mesti nyari mesti ulek oke deh ya. Itu masih boleh. Bulan-bulan pertama makan pertama oke. Ya. Tapi kemudian
jangan lama-lama pakai blendernya. Harus kemudian beralih pada saringan halus, saringan kasar, kemudian bisa itu yang saya usulkan biasanya ya sama pasien-pasien saya. Baik. Ya, Dok. Kita lanjutkan ya Bu Ina untuk pertanyaan lain ini tentang lemak tambahan. Tadi kan di Bu Ina ada apa yang perlu diberikan ke bayi, ada protein, karbohidrat, kemudian lemak ya salah satunya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Wahyu Sulistiorini dan Ibu Ima Juliana. Kalau untuk lemak tambahan itu apakah tumis atau menggoreng itu termasuk penambahan minyak gitu? Kemudian untuk pemilihannya itu unsalt butter atau UB dan minyak dan keju yang baik itu yang seperti apa untuk MPASI? Mungkin seperti Ya. ya. Sebenarnya kalau kami kan menekankannya makanan lokal yang istilahnya itu bisa membumi untuk seluruh Nusantara ya. Saya malahan tidak memakai itu untuk cucu saya. Saya cukup kalau menambah itu ya minyak biasa aja yang kita pakai untuk masak itu. Jadi istilahnya orang Jawa tuh nggak terlalu neko-neko juga lah. Ternyata itu juga berkontribusi ke kenaikan berat badan yang cukup signifikan dan juga membantu tidak sembelit itu memang iya. Penambahan minyak itu pada MPASI kalau anak misalnya mengalami dia sembelit itu diberikan itu memang saya pernah juga mencobakan ke teman saya, anak teman saya itu juga ternyata memang namanya itu berhasil lah gitu ya, signifikan juga penambahan. Kalau saya penambahan minyak seperti itu aja sih ya, tapi kalau misalnya untuk variasi nggak ada salahnya juga keju ya. Kemudian ada juga kalau ahli gizi yang jaga karsa tuh menambah kayak olive kayak gitu, nggak apa-apa sih Bu. Kalau menurut saya, ya mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan ini. Karena di Jakarta itu juga saya baru lihat kemarin, tapi belum sempat mendalami ya. Itu bahkan ada klinik picky eater ya, Bu Dokter Utami. Saya belum pernah searching juga, tapi nggak sengaja kemarin waktu searching picky eater itu loh ada klinik khusus ya. Dan baru di Jakarta itu rupanya klinik picky eater. Jadi memang untuk terapi anak-anak yang agak pemilih gitu ya. Nah, Saya juga mungkin baru dengar, Bu. silakan. Saya Iya, baru dengar tuh, Bu Ina. iya, saya juga googling loh, kok klinik picky eater gitu. Cuman belum sempat ya, karena persiapan ini kemarin, wah menarik juga ya kalau misalnya bisa tahu. Kalau saya prinsipnya gitu Bu, kalau yang di kita itu ya pengertiannya lemak itu dari santan ya. Sekaligus saya menginformasikan juga kita mengikis mitos yang keliru bahwa santan itu tidak boleh diberikan di MPASI ya. Kemudian minyak ya minyak goreng betul sekali itu termasuk minyak tambahan lemak yang sangat berarti pada energi kan lemak itu untuk yang kontribusi energinya itu ya dari minyak goreng yang dipakai untuk misalnya menggoreng tempe. Sebelum dihaluskan atau contoh yang sederhana telur tadi kan juga menggorengnya memakai minyak goreng biasa gitu. Jadi ya. bisa termasuk Bisa. itu minyak tambahan itu ya? Ya, lemak sebagai kontribusi energi padatnya. Oh iya, terima kasih. Jadi ini tadi juga ada pertanyaan juga tentang lemak ini dari Ibu Anti yang bertanya, jadi yang dimaksud di menu itu tadi kan ada minyak goreng santan. Berarti ini minyak goreng dan santan yang biasa dipakai di keluarga ya, bukan yang Betul khusus. sekali. Iya, betul sekali Bu Lintang, ya. Jadi memang di dalam konsep pemberian makan bayi anak itu kita mengupayakan menginformasikan sekaligus memberikan saran kepada keluarga bahwasanya tidak sulit membuat MPASI itu. Kita harus membuat khusus gitu. Bahkan dari makanan yang sudah ada di sehari-hari di dapur keluarga pun di meja makan keluarga sudah bisa kita mengolahnya menjadi MPASI. Tapi tentu saja dengan perhitungan ya, kalau balado terong pedas ya tidak akan kita berikan ya. Atau yang sangat tajam seperti misalnya bumbunya ya tentu saja ya tidak ya. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya makanan bayi berarti bisa dari makanan keluarga Bu ya kalau melihat tadi ya. Jadi tidak ada yang spesial begitu ya. Jadi, betul. Oleh karena itu tabel yang nanti bisa ibu-ibu juga bisa searching itu untuk yang pedoman PMBA yang terbaru oleh Direktorat Bina Gizi itu kan ada tabel mencontohkan membuat sendiri dari bahan mentah khusus untuk MPASI. Kemudian di tabel berikutnya yang tadi sempat kami tampilkan itu kan bagaimana kalau dari makanan keluarga. Nah,
ada pertanyaan yang menarik, kalau dari makanan keluarga ditabrak kenapa Bu kok nggak ada protein hewaninya, ini cuman protein nabati, kan katanya 4 bintang seperti itu. Nah, saya tanyakan kepada Ibu Endang yang banyak sekali memberikan bantuan informasi kepada saya dari ASDI beliau ya, Asosiasi Dietetis itu. Jadi sekarang penekanannya adalah yang penting protein dulu, karena kalau misalnya kita taat bahwa proteinnya harus pure dari hewani ya, padahal di keluarga itu misal ya, pada hari itu dia tidak bisa menyediakan protein hewani. Ingat kalau MPASI ini kan karena Nusantara ya, maunya kita menjangkau tuh justru ke yang paling ujung juga gitu dengan daya beli yang paling rendah. Jadi tidak apa-apa Bu Lintang. Jadi di dalam tabel yang tadi silahkan nanti kan rencana akan di-share ke peserta juga ya. Itu ada dicontohkan 2 contoh menu yang memakai protein hewani dari makanan keluarga dan ada 2 contoh menu yang hanya protein nabati saja, seperti itu. Kalau mau sempurna, ada dua-duanya juga nggak apa-apa. Sesungguhnya yang video yang kami buat itu kan juga sangat sederhana ya, telur, protein hewani, kemudian di situ ada tempenya dari nabatinya, seperti itu. Tapi kan ada juga keluarga yang kita tidak tahu, mungkin pada hari itu dia tidak punya sama sekali protein hewani. Ya, mungkin itu Bu Lintang. Yang penting ada nutrisi. Kalau yang lain ya, peserta lain mau menambahkan, karena mungkin mereka kan juga lebih berpengalaman di lapangan ya, bertemu dengan ibu-ibu di posyandu. Ya, silakan Bu Lintang. Oh ya baik, terima kasih Ci. Itu ya penekanan update terbaru tentang yang protein ya, tentang protein yang penting adalah ketersediaan protein, apakah itu protein nabati atau hewani, begitu ya Bu ya. Betul, karena memang mohon maaf Bu Lintang, ini kan MPASI kembali ke goals yang tadi saya prologkan itu untuk pencegahan stunting. Ya, sebelum Direktorat Gizi bersama ASDI dan Persagi itu juga menentukan berapa gram sih, karena sering ditanyakan kan di lapangan seberapa banyak. Sebenarnya saya sempat bertanya ke Laboratorium Gizi UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ya. Di sana mendapatkan informasi bahwa selama ini dia mengacu kepada opininya Ida Jatim. Jadi yang penting memang MPASI tekankan jangan sampai ketinggalan proteinnya gitu. Kalau karbohidrat pasti ada lah ya, tapi kalau proteinnya ini yang penting. Nah, mengenai gramnya baru kita coba atur sekarang ini gitu Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Lintang. Nah, menyambung tentang ini tadi ya, protein artinya variasi. Sekali pertanyaan tentang variasi, di sini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Gustian. Bu, adakah anti nutrien yang sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam MPASI? Jadi mungkin bahan yang mengandung anti nutrien gitu yang tidak dimasukkan dalam MPASI. Kemudian dari Ibu Tia Safitri juga, kira-kira komposisi apa sih yang tidak boleh dicampur dalam MPASI? Mungkin ada bahan-bahan tertentu yang itu sebaiknya tidak digunakan untuk MPASI. Ada atau tidak? Baik, terima kasih Bu Lintang. Mungkin pengetahuan saya tidak seperti yang sudah biasa melakukan di klinis rumah sakit ya. Cuman sepanjang yang kami ketahui kalau membahas PMBA itu, yang ditekankan itu adalah ini, pendapat yang agak keliru mengenai pemanfaatan kacang-kacangan untuk bahan makanan pembuatan MPASI yang merupakan sumber protein nabati ya. Kan mereka menganggap di situ kan ada antinya juga kan ya, yang apa sih agak mempersulit ya, atau apa ada istilahnya itu ya. Nah itu sebenarnya cara pemasakan itu bisa menyebabkan itu hilang ya zat tersebut ya. Jadi dengan cara pengukusan, pemasakan itu jangan khawatir, kacang-kacangan itu bisa tetap dikonsumsi, karena ada orang yang fanatik nggak mau memberikan kacang-kacangan tuh karena itu gitu, ada faktor itu. Nah kalau yang sepanjang kami tahu, monggo kalau yang lain mungkin mau menambahkan, itu yang sementara ini sih tidak terlalu bergaram dan tidak terlalu tajam. Jadi natu sati dan natu peterlit apa gitu, jadi panduannya itu. Jadi nggak ada sih semacam larangan bahwa yang ada itu adalah informasi bahwasanya begini, sepotong biskuit itu menggantikan MPASI lokal. Nah hanya itu, sepotong biskuit itu, saya nggak usah membuatkan MPASI lah untuk pagi ini, kan saya sudah ngasih biskuit gitu.
Itu yang di dalam buku pedoman atau panduan kami, modul pelatihan juga yang ada tuh seperti itu. Jadi untuk kembali ke yang ufrejutek tadi. Ya, belum ada sampai sekarang kami misalnya apa yang tidak dibolehkan, kalaupun kacang-kacangan dikhawatirkan ada zat antinya itu juga itu ternyata juga bisa dengan pemasakan menjadi hilang. Jadi sebenarnya mungkin tidak perlu dikhawatirkan ya. Jadi apa bahan-bahan yang yang ada itu bisa betul. diberikan gitu. Sepanjang itu tidak terlalu asin, tidak terlalu pedas, tentu saja tidak terlalu tajam bumbunya. Kemudian kalau untuk makanan selingannya dia misalnya memakai buah-buahan, ya tentu saja tidak terlalu asam, tidak terlalu berserat juga. Itu it's okay gitu Bu Lintang. Sepanjang yang saya tahu itu. Tapi monggo kalau teman-teman yang lain mungkin ada informasi lain monggo. Itu mungkin Bu Lintang. Terima kasih Bu. Jadi panduannya umum ya, tidak terlalu asin, tidak terlalu asam kalau untuk buah. Sedangkan untuk bahan makanan tertentu sepanjang yang Ibu ketahui itu belum ada yang seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Oh ya, tambahan juga tentang variasi ini dari Dr. Yuvita itu menanyakan, jadi MPASI itu sekarang ini namanya 4 bintang atau 4 kuadran atau tadi Ibu Ine ada yang baru lagi, jadi sekarang namanya apa nih Bu? Ya, baik, terima kasih. Saya pun baru belajar terus terang beberapa hari terakhir. Ya. Baru banget nih berarti Bu, GRAS. Ya, karena informasinya juga memang bahkan buku pedoman PMBA ini pun, pemberian makan bayi dan anak ini pun kan masih terbatas, publishnya itu kan melalui situs ya, jadi belum cetak yang ini, dan itu baru terbatas sampai dengan level provinsi. Kalau yang saya dengar dari Direktorat Gizi seperti itu. Memang ini kan untuk mengubah dulu 4 Sehat 5 Sempurna kan kita sudah tahu harus move on ya. Tidak mengunggulkan hanya susu saja gitu kan. Ya sudah lewat lah ya. Kemudian untuk memastikan bahwa ibu-ibu waktu membuat MPASI itu bervariasi, kita mengenakan istilah 4 bintang ya. Nah, tapi yang terbaru yang saya baru dengar beberapa hari terakhir ini, 4 bintang tidak salah, Bu Lintang. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya hanya ada 3 bintang di saat si rumah tangga ini, ya ingat bahwa ini karena konsepnya untuk Nusantara ya, ada rumah tangga yang pada saat itu kembali tidak bisa dia memiliki protein hewani, bukan berarti nabati saja itu menjadi sesuatu yang kurang gitu. Penekanannya jadi mind settingnya tuh ke arah situ. Yang penting protein untuk anti stunting gitu. Tadi itu ya. Tapi 4 bintangnya kalau dipertahankan ya tetap bagus gitu Bu. Iya. Namun pada saat kita memberikan saran, karena kita kan konselor hanya memberikan saran ya. Nah itu adalah itu tadi konsep yang paling barunya. Itu Bu. Jadi lebih fleksibel dan mudah-mudahan lebih mudah diikuti ya oleh ibu-ibu dimanapun. Betul, ya. Karena saya yakin kalau yang daya belinya mencukupi dan ibunya responsif feedingnya bagus, pasti dia yang terbaik tetap 4 bintang sih, kalau menurut saya. Seperti itu Bu. Ya. Oke Bu, ada lagi pertanyaan tentang ini nih mungkin yang menjadi saya suka menjumpai tentang ini dari Ibu Nuh Aulia dari Malang. Untuk pemberian MPASI pertama kali sebaiknya menu tunggal atau menu lengkap. Karena kalau pemberian menu tunggal dahulu itu kan seperti ada pengenalan rasa, tekstur gitu, dan melihat reaksi alergi gitu. Sedangkan kalau menu lengkap ini kan tadi disampaikan menunya lengkap gitu. Nah, kira-kira bagaimana ini? Ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Nur. Memang terjadi perubahan. Memang ilmu dinamis ya. Kita membahas COVID aja lihat bisa 2-3 hari udah berubah lagi informasi ke kita sebagai orang awamnya gitu. Nah, mengenai MPASI pun ternyata demikian awalnya. WHO itu menyarankan menu tunggal pada saat pemberian pertama kali MPASI. Ya, tapi kemudian seterusnya kita justru sudah mulai mengenalkan ya. Tadi yang awalnya kita sebut 4 bintang itu bahkan sejak awal begitu. Jadi sudah dari awal bervariasilah dalam menyusun bahan makanan untuk pembuatan MPASI itu sudah sejak awal. Nah, kemudian sedikit tambahan lagi, ini juga monggo kalau mau didiskusikan, ada yang berpendapat seperti ini. Daripada kita menambah kuah atau cairan di dalam MPASI, kenapa nggak kita pakai ASI perah saja?
Ada juga yang seperti itu. Jadi ketika hari pertama memberikan itu selain bervariasi juga dia tetap memanfaatkan ASI perahnya gitu ya untuk itu juga ada dua pendapat. Ini monggo mungkin yang terbaik yang mana, tapi di dalam buku pedoman kami sih nggak terlalu strict juga. Ada yang berpendapat sebaiknya justru tidak, karena kita untuk mengenalkan anak untuk membedakan dia antara ASI perah dengan dari bahan makanan lain, cita rasa dari bahan makanan lain. Tapi ada di buku pedoman yang masih cetakan lama itu memang masih dibolehkan juga pada saat proses pembuatan MPASI bisa ditambahkan dengan ASI perah. DKI masih memakai konsep yang itu juga ya, ASI perah boleh diberikan pada saat pembuatan MPASI, khususnya MPASI yang hari-hari pertama gitu. Tapi intinya itu adalah menu tunggal untuk MPASI pertama itu kita sudah tidak pakai lagi itu, Bu Lintang. Ya, jadi dari awal langsung menunya lengkap ya. Iya, betul. Jawab, Bu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir tentang responsive feeding. Jadi dari Nurse Prihatini Dini Novitasari, beliau adalah alumni Nurse FIK UI. Tahun 2019 beliau melakukan penelitian skripsi terkait maternal feeding practice dan hubungannya dengan stunting di Depok. Nah, kemudian dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa mayoritas ibu atau pengasuh ini masih melakukan non-responsive feeding. Nah, kemudian beliau bertanya, jadi menurut respondennya, anak itu semakin sulit memperoleh MPASI pada usia 1 tahun ke atas, sehingga orang tua tuh lebih memilih ngasih makan apa aja, apa yang dia mau, apakah itu jajanan, sehingga gizinya tidak terkontrol. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan responsive feeding, kesadaran ibu untuk responsive feeding, dan bagaimana kira-kira edukasi yang bisa dilakukan terkait waktu yang tepat pentingnya MPASI, bukan terlambat atau terlalu dini. Jadi gimana nih supaya ibu-ibunya sadar tentang responsive feeding. Kemudian tentang itu juga Ibu Iin Ayu bertanya, seberapa pentingnya sih peran kursi makan gitu dan kebiasaan makan? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya dan informasinya mengenai hasil penelitian di Depok ya. Betul sekali, untuk praktik responsive feeding itu memang hal yang baru kita ungkapkan bahwa itu ternyata tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan tadi tuh, kayak misalnya tekstur, frekuensi, porsi ya, seperti itu. Mengapa? Karena sebagus-bagusnya MPASI disiapkan juga kalau ya si keluarga, ibu pengasuh, anggota keluarga lain itu tidak memiliki kata kuncinya kesabaran dan kepekaan ya untuk membuat anak itu mau makan ya. Itu memang menjadikan hal yang mustahil untuk bisa menaikkan berat badan si anak dengan sesuai harapan begitu. Ya, jadi tidak ada kunci lain, memang apa ya, memang kesabaran, kreativitas, introspeksi anggota keluarga ibu atau pengasuh sendiri, bahwa misalnya dia juga kan ada tuh, mohon maaf, kami pernah berbincang-bincang di posyandu yang ibu-ibu tuh justru bangga, oh aku makan cuma 1 kali loh sehari, aduh berat badanku alhamdulillah turun gitu ya. Dia lupa itu balitanya kan menjadikan dia panutan, role model. Nah kalau ibunya aja jarang memegang piring untuk makan pada saat si anak terjaga, bagaimana dia mau melihat budaya makan itu dengan benar begitu. Jadi memang ini hal baru dan menarik sekali. Mereka yang mau ngambil misalnya apa ya, desertasi ini hal paling menarik, responsive feeding itu. Betul. Karena apa ya, sesuatu yang absurd tapi sebenarnya itu bisa kita pelajari, dipraktekkan mudah. Contohnya misalnya kenapa saya optimis itu mudah, karena kalau saya ajak ngobrol ya, tidak mengajari ya, kalau kita konselor kan cuma ngajak ngobrol. Saya sangat belajar dari Bu Tami, cuma ngajak ngobrol. Terus kita menyarankan apa yang sebaiknya ya dari sumber yang terpercaya. Itu sebetulnya bisa membuktikan yaitu setelah dia datang lagi ke ruang konseling, iya Bu, ternyata kalau pas makan bareng kok jadi enak ya. Makannya jadi lancar ya. Seperti itu. Semudah itu sebetulnya Bu. Semudah itu, seperti itu ya. Nah kemudian ini yang pertanyaan yang cukup bagus mengenai peran kursi makan. Ternyata Ibu kan
yang milenial ini pasti lebih mengenal daripada angkatan saya ya, yang mengenai baby led weaning itu ya. Jadi bayi yang dibiarkan sendiri untuk mengacak-ngacak makanannya ya, kemudian mengaduk-ngaduk, memasukkan, kadang keliru, ada yang masuk ke mulut, ke hidung seperti itu ya. Nah itu sebetulnya proses pembelajaran sedang terjadi, bayi itu akan lebih tahu. Nah itu bisa juga dibantu dengan kursi makan. Ternyata kalau saya lihat di YouTube itu ya, kan ada yang cukup tinggi itu viewernya itu YouTuber yang ibu muda itu ternyata anaknya itu belajar makan sayur dengan mudah ketika sudah di atas 12 bulan. Itu dia perkenalkan di kursi makan itu kan, tapi harus dijaga betul kebersihannya ya. Kursi makan itu kan ada tempat meletakkan piring. Itu kalau ternyata kalau ibu-ibu di luar sana, dan mungkin ibu-ibu sebagian kita sudah aware, itu betul-betul harus setiap hari dibersihkan. Dan makanan itu bisa diletakkan di situ langsung loh Bu, ternyata nggak cuma dari mangkok. Jadi si anak itu menumpahkan ke situ, dia makan ngambil dari situ. Nah cuman untuk teknik ini ternyata ada juga catatan. Pengalaman kami ada hal yang menggelikan dan mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain. Ceritanya dia mau mempraktikkan itu tuh, yang baby led weaning itu. Ternyata yang terjadi apa? Dia nggak dipakein pampers, dia duduk ya di lantai, kemudian dia memaksa mangkoknya, ya sudahlah berarti dia mau makan sendiri gitu kan. Yang terjadi ketika ibunya ke belakang kembali lagi, si makanan udah campur air pipis gitu. Jadi ini juga responsive feeding itu juga menjaga keamanan yang tadi itu. Makanya kan tidak dianjurkan BLW itu kan kepada bayi-bayi atau anak yang ibunya super sibuk, hanya menyerahkan kepada mohon maaf pengasuh. Kurang direkomendasi gitu ya, karena ya itu tadi kejadian itu, kalau yang itu waduh jadi air pipisnya masuk Bu Ina katanya. Itu aja sih mungkin dari kami. Enggak masalah kalau menurut saya kursi makan itu, malah mereka kalau di sana menjadikannya itu proses pembelajaran menjadi media itu. Itu mungkin Bu Lintang. Jadi pertanyaan tentang itu, terima kasih Bu Ina untuk jawabannya. Pertanyaan tentang responsive feeding itu pertanyaan terakhir. Sebenarnya ini masih banyak sekali Bu pertanyaan yang masuk. Mohon maaf Bu Lintang kalau jawabannya sangat tidak memuaskan, dan saya sangat berterima kasih kepada Bu Utami ya. Ini rupanya Tuhan menjawab doa saya ini. Beliau membantu menjawab. Bu Lintang monggo. Ya, alhamdulillah banyak banget pertanyaan yang masuk yang mungkin belum bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Tapi mudah-mudahan tadi dari topik-topik yang sudah kita bahas ada yang bisa menjawab juga secara tidak langsung. Maupun tadi juga di materi dari pertanyaan yang masuk ternyata apa yang disampaikan oleh Bu Ina juga ada sebagian yang sudah terjawab. Nah, baik, untuk pertanyaan kita cukupkan sekian, dan tadi seperti janji di awal bahwa akan ada yang terpilih pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah voucher senilai Rp100.000. Wow, asik nih. Lumayan buat ganti kuota ini ya Bu ya. Nah, saya akan coba milih dari yang sudah masuk tadi. Untuk sambil saya memilih 5 pertanyaan terbaik, Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir dan umpan balik, silahkan bisa mengisinya. Linknya ada di chat box. Bisa di scroll up mungkin link untuk absensi dan feedback sekalian ada di situ juga. Ditunggu. Kemudian kita akan umumkan. Jadi yang pertama untuk pemenang pertanyaan terbaik ini ada oleh Ibu Ratna dari Cirebon. Ibu Ratna dari Cirebon, pertanyaan tadi tentang tekstur. Kemudian yang kedua, Ibu Ima Juliana, tadi pertanyaan tentang penambahan minyak. Nah, nanti Bapak Ibu yang namanya saya sebut boleh japri ke panitia untuk meninggalkan nomor telepon supaya nanti bisa ditransfer. Tadi udah 2 ya, yang pertama Ibu Ratna dari Cirebon, kemudian Ibu Ima Juliana yang tentang menumis atau menggoreng. Kemudian ada dari Nurse Prihatin ini
dari FIKUI. Nah, yang ketiga Prihatinat ini. Kemudian pertanyaan dari yang keempat adalah Ibu Nuha Ulia, pertanyaan tentang menu tunggal dan menu tunggal di awal memulai MPASI. Dan terakhir pertanyaan dari mana? Ini tadi Ibu Citra Ayuda tentang penggunaan Blender. Tadi ya kita bisa menyimak sama-sama. Jadi untuk 5 peserta yang tadi saya sebutkan, silahkan meninggalkan nomor HP untuk diberikan vouchernya. Oke. Itu saja mungkin ya yang bisa kita sampaikan dari webinar seri ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak sampai akhir sesi, dan jangan lupa untuk mengikuti webinar seri berikutnya tentang kesehatan dan nutrisi ibu dan anak di masa pandemi COVID-19 dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Di layar Bapak Ibu bisa dilihat ada seri-seri berikutnya yang bisa diikuti. Silahkan jangan sampai ketinggalan, dicatat, dibikin alarm supaya tidak ketinggalan ini. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk Ibu Ina sudah berkenan ya, ilmunya kepada kami semua. sama-sama. Terima kasih masukannya, pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan. Juga untuk kakak-kakak juru bahasa isyarat, Kak Mada dan Kak Yana, terima kasih untuk bantuannya juga kepada panitia dari STC dan dari Selasi. Kami ucapkan terima kasih. Dan terakhir kepada Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah bergabung bersama webinar seri ini. Dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lintang. Terima kasih Bu Ine. Ya, izin living ya. Ya. Ya, oke. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Host, terima kasih host. Terima kasih. Bu Ina. Terima kasih Ya. Bu Lintang, Bu terima Esti, kasih. semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Tapi mengingatkan sekali lagi, nanti materi PPT akan di-share di grup WA Bapak Ibu ya. Kak Lintang, makasih ya. Ya, sama terima kasih Mbak. Tadi untuk jangan lupa meninggalkan nomor HP. Saya izin untuk live semua ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa di stop recording ya, Pak. Terima kasih. Ya. Dalam.